Ya sejarahnya Orba kan gitu, awalnya dengan Super Semar kan. Super Semarnya mana dokumen yang penting itu hilang. Kalian tuh pokoknya dicekoki ini diterima saja. Kalau nanti tanya-tanya ya pokoknya ada gitu kan jawabannya. Punya bukunya saja di penjara. Kenapa? Gitu. Saya kan mulai bertanya-tanya, ini tuh pemerintah yang paranoid. Yang sama buku saja takut. Pemasukannya pejabat tinggi di Indonesia seperti anggota DPR dan lain-lain itu salah satu yang tertinggi di dunia. Salah satu yang tertinggi di dunia. Tapi gaji rakyatnya, pemasukan rakyatnya itu salah satu yang terendah di dunia. Rakyat Indonesia tidak melawan dengan bambu runcing, melawannya dengan kata-kata, dengan konsep. Kalau di tornya judulnya logika melawan kekuasaan, rada rancu ya karena melawan sesuatu yang kadang-kadang nggak pakai logika. Jadi saya agak sulit membuat points of talkingnya, Bu Sucen. Jadi kita ngalir aja lah ya. Bu Sucen gimana kabarnya di Indonesia? Baik, saya sih baik. Indonesia yang nggak baik-baik. Oke. Bu Sucen, meskipun jadi Bu Sucen ini kalau untuk yang belum tahu selain aktif menulis buku, beliau juga sebenarnya adalah dosen di SOAS London. Meskipun jauh dari Indonesia, Bu Sucen masih ngikuti berita-berita buruk di Indonesia ya. Iya, Oke. selalu ya. Berita buruk yang paling nyebelin belakangan Bu Sucen. Ada banyak sebenarnya. Tapi yang terbaru yang saya baca itu kritiknya si Idrus itu loh. Tahu ya si Idrus yang mantan koruptor itu tahu. Yang ngeritik Tio ini ketua BEM-nya UGM karena Tio kan bilang ya Tio sudah bilang macam-macam. Pokoknya pemerintah yang namanya presiden ini apa? Iya macam-macam lah. Tio kan mengkritiknya tuh sangat-sangat tajam ya. Terus Idrus itu bilang apa prestasinya Tio, achievementnya dia apa, prestasinya apa. Nah bagi saya ini kalau dalam buku saya yang logika adalah senjata itu, ini tuh kesalahan logika karena ini ad hominem ya. Jadi tidak menyerang isi kritiknya, tapi menyerang orangnya, nggak ada hubungannya. Padahal dia sendiri nggak ngaca ya, kalau dibalik gitu achievementnya dia apa, kan dia mantan koruptor. Ya, terus ada lagi yang namanya ini makanan beracun gratis ya. Itu ngetop tuh sampai di Inggris masuk koran-koran Inggris juga. Yang ngetop racunnya. Jadi masuk koran di Inggris ini apa Indonesia ada sekian anak keracunan gitu. Tapi ya nggak tahu katanya kok tetap saja bilangnya dihargai gitu ya di luar negeri. Saya bingung saya. Karena taunya yang penting dimuat di media internasional Iya, Bu. iya. Prabowo pernah datang ke London Bu. Oh iya dan diprotes di situ tuh langsung menarik perhatian kan dia. Perhatiannya aktivis-aktivis gitu tuh mereka datang dan langsung dikritik. Ya. Banyak sekali protes melawan Prabowo waktu itu. Ya dan Prabowo nampak sangat alergi ya ketika dikritik Oh gitu. iya sangat. Dan bukan hanya Prabowo tapi juga keseluruhan rezim saat Iya. ini. Menurut Bu Sucen itu ada hubungannya dengan status Prabowo sebagai seorang militer nggak sih Bu? Kalau saya bilang sih ada ya. Ada. Jadi militer itu terutama di Indonesia ini sudah dibiasakan untuk seenak sendiri, semena-mena terhadap rakyat. Jadi seolah-olah mereka tuh yang punya kuasa juga. Ya, itu masalahnya. Padahal kalau kita lihat militer itu kan mereka boleh bawa bedil ya, boleh bawa senjata. Satu-satunya mungkin organisasi atau grup yang diizinkan membawa senjata itu kan militer. Kalau kita kan nggak boleh ya, kan dilarang ya semua ya. Nah, militer itu kalau boleh membawa senjata, artinya bagi saya itu seharusnya hak-haknya harus sudah dibatasi. Karena mereka diperbolehkan bawa senjata yang bisa melukai banyak orang. Itu haknya sudah harus dibatasi dan sudah harus sangat jelas. Ya. Dan dalam aturan itu
militer itu tugasnya itu melindungi negara dari pihak luar, dari serangan luar ya. Tapi kalau di Indonesia itu dengan adanya dui fungsi, jadinya militer itu bisa menyerang rakyat sendiri. Ini sudah salah kaprah bagi saya. Senjata itu kan digunakan untuk menanggulangi serangan dari luar, ya, bukan untuk menyerang rakyat sendiri. Dan sekarang itu kita lihat saja, perang pakai senjata itu sebenarnya sudah hasilnya itu sudah akan jelas menghancurkan negara itu sendiri. Selalu ya. Sebab kalau ada konflik itu yang harus dilakukan itu adalah berunding kan. Kalau ada perbedaan pendapat atau apa yang dilakukan adalah berunding, diskusi. Bukan malah bom-boman, bedil-bedilan. Kalau mau bom-boman, bedil-bedilan ya yang menang akhirnya yang punya bedil paling kuat, biasanya gitu. Dan yang hancur itu ya negaranya, rakyatnya biasanya. Kita lihat saja apa yang terjadi ya dengan Iran dan Amerika. Akhirnya yang hancur tuh rakyatnya, yang paling menderita tuh pasti rakyatnya. Yang di atasnya ya main bedil-bedilan, bagi mereka tinggal merintah, tinggal apa, mereka masih selamat, masih oke-oke saja. Itu. Rakyat itu berapa sekarang yang sudah meninggal ya, karena bom, karena bedil itu sudah berapa. Yang rumahnya hancur itu berapa. Yang penguasa ini loh, yang sumbernya bedil-bedilan, yang menjadi gara-gara bedil-bedilan tuh mereka nih kulitnya lecet aja enggak. Itu yang terjadi. Ya karena itu militer tuh harus dibatasi haknya, harus itu. Setuju Bu, setuju. Tadi Bu Sucen menggarisbawahi ada dua tradisi militer yang itu sangat toksik ya, kemudian meracuni masyarakat. Pertama, selalu mau benar sendiri, dan dua, secara implisit tidak mau berdialog karena terbiasa perang ya. Pertanyaan saya Bu, apa ini lebih ke institusi ya, lebih ke institusi. Seberapa jauh sih militer ini sudah merubah negara ini Bu? Sebenarnya kalau dilihat itu sudah lama ya, militer ini tidak saja waktu masa Indonesia, tapi kita kalau lihat dari masa kolonial itu sudah ada militerisme juga kan. Karena itu kita harus selalu belajar sejarah ya, karena kan orang bilang oh sejarah itu masa lalu, buat apa diungkit-ungkit, buat apa dipelajari. Padahal kalau kita melihat sejarah, kita tuh bisa belajar banyak loh. Jadi pola-polanya, sistemnya itu bagaimana dari zaman Belanda, kenapa kok diulang, itu kita bisa belajar sangat banyak dari situ. Jadi pada zaman Belanda itu militer itu juga dijunjung sangat tinggi kan. Militer dipakai untuk menyerang rakyat juga. Kenil. Dan yang dipakai dari zaman Belanda itu kita lihat ya, penguasanya di atas itu orang kulit putih ya. Yang di bawah-bawah sini mereka tuh duduk di belakang meja ya, dan seringkali dipuja-puja gitu. Yang di bawah-bawah itu yang di tengah itu biasanya yang ditaruh di tengah itu sebagai perantara itu orang Tionghoa dan Arab, tapi kebanyakan orang Tionghoa yang di tengah-tengah sebagai perantara. Jadi kalau misalnya Belanda mau ini mau ada urusan dengan petani gitu, terus Belanda bilang oke, harganya pokoknya harus segini. Yang diutus nanti orang Tionghoanya, oke kamu bilang ke situ harganya harus segini. Ya orang Tionghoanya datang, harganya harus segini, nyampaikan kan. Yang dilihat itu oleh pribumi ini kan wajahnya orang Tionghoa gitu loh. Bukan orang Belandanya, yang Belandanya bersembunyi di balik meja. Ya. Terus yang direkrut sebagai tentara itu juga orang pribumi loh. Ya. Yang namanya Anjing Nika itu kan orang-orang Ambon itu yang direkrut. Jadi antara pribumi, antara orang-orang yang sebenarnya sudah tinggal di sini itu diadu domba oleh Belanda. Itu kan terjadi lagi kan, pada masa Orba itu terjadi lagi. Jadi antara etnis diadu domba gitu ya. Di zaman Belanda itu kan waktu itu etnis Tionghoa
itu diharuskan punya kartu identitas tersendiri. Ya. Yang bilang kalau mereka tuh Tionghoa harus. Padahal waktu itu banyak yang sudah campur kan, campur nikah dengan orang lokal. Jadi mereka tuh bingung, mereka ini apa gitu, tapi diharuskan. Kalau ada senggolannya Tionghoa sedikit saja, diharuskan punya kartu identitas. Sesudah itu dengan aturan Stadblad tahun 18 berapa tuh saya lupa tahunnya, mesti lihat lagi. Tapi saya lupa 18 berapa. Itu didirikan pecinan. Nah, dalam pecinan itu orang-orang, jadi mereka disuruh punya kartu dulu, kartu identitas. Sesudah itu didirikan pecinan. Orang-orang yang punya kartu ini diharuskan tinggal di pecinan. Gak boleh keluar. Kalau mau keluar harus punya izin. Lah kalau orang digitukan kan malas keluar kan lama-lama. Mubeng di situ saja. Akhirnya seperti anjing sama kucing kan gitu. Dijadikan, dikumpulkan jadi satu, akhirnya ya kawinnya dengan yang itu-itu saja. Iya kan? Mirip ini pecinan ya gitu, dijadikan satu ya yang Cino-Cino kawinnya dengan yang Cino-Cino saja, tambah eksklusif kan akhirnya. Mereka tuh kawin-mawinnya dengan mereka sendiri karena nggak dibolehkan keluar. Dan ini dilanjutkan pada zaman Orba. Kan pada zaman Orba tuh orang Tionghoa-nya dikasih cap kan tersendiri di KTP-nya, di itunya, di paspornya. Terus aksara-aksara Tionghoa dilarang, berbicara bahasa Tionghoa juga dilarang, digitukan kan, jadi seperti ditekan gitu. Tapi waktu itu kalau mereka mau berdagang dipersilakan gitu, berdagang dipersilakan, mereka cari duit oke. Ya kenapa? Cari duit oke, tapi mereka nggak boleh masuk politik. Karena persatuannya duit dan politik itu hanya boleh ada dalam pemerintah. Ya. Kalau duit dipisahkan dengan politik, kalau ada apa-apa yang punya duit ini bisa dijadikan kambing hitam dengan mudah. Karena mereka bisa dituding, itu loh salahnya mereka yang berduit. Gitu. Itu memang taktiknya Orde Baru seperti itu, mirip dengan taktiknya Belanda. Ya, inilah gunanya belajar sejarah. Jadi kita bisa ini ya, melihat ke belakang ya. Itu. Dan militer itu gitu. Jadi dididik untuk memusuhi rakyat sendiri, bukan melindungi, jadi memusuhi. Mereka melihat rakyat itu sebagai pencari huru-hara kan. Padahal dalam sistem demokrasi itu kan kekuasaan tertinggi sebenarnya di tangan rakyat. Ya. Karena itu saya tidak mau menyebut presiden atau pejabat-pejabat tinggi itu sebagai penguasa, itu saya nggak suka. Karena mereka tuh kan dibayar oleh rakyat, mereka kan pegawainya rakyat sebenarnya. Pegawai loh ya. Jadi kalau saya lihat orang yang kalau ngelihat pejabat tinggi atau presiden atau apa terus aduh munduk-munduk gini tuh sebel saya. Karena saya mikir kenapa sih kamu nggak tahu diri gitu? Sebagai rakyat kamu tuh bos, ya, bos. Presiden itu pegawaimu, karena kamu rakyat. Dalam demokrasi itu rakyat yang tertinggi. Kalian kan membayar pajak, dan pajak kalian itu untuk menggaji presiden kan? Berarti kan kalian itu sebenarnya bosnya presiden. Ya mesti sadar dong gitu. Tapi ya itulah logikanya pemerintah, jadi dibalik. Rakyat itu seperti dianggap rendah, nggak usah tanya-tanya, diberi sejarah kayak gini ya sudah, diterima saja. Seperti Orba kan juga gitu, Belanda juga gitu ya. Diberi sejarah ini kamu diem saja, nggak usah tanya-tanya. Yang tanya-tanya dihukum. Ya sejarahnya Orba kan gitu, awalnya dengan Super Semar kan. Super Semarnya mana dokumen yang penting itu hilang gitu saja, enak ya Super Semar hilang. Zaman dulu belum ada Roy Suryo Bu, nggak bakal diributin ijazah Jokowi. Ya. Dan saya tuh waktu SMA pernah tanya ke guru saya ya, guru PMP waktu itu kan dia bilang oh itunya hilang. Terus saya tanya hilangnya tuh gimana? Kok nggak diselidiki gitu? Marah dia. Ya hilang, nggak usah tanya.
tanya-tanya, kamu kok apa, pokoknya saya dimarahi gitu loh. Ya saya diem, takut. Kan SMA kelas 1, takut nggak lulus. Tapi habis gitu kan lengket gitu loh. Kenapa kita nggak boleh bertanya? Kalau kalian kehilangan surat sepeda motor saja misalnya ya, Iya. dicegat polisi, terus kalian bilang hilang, nggak usah tanya-tanya itu. Oh, nggak bisa, Bu. Makanya, kalau surat sepeda motor atau STNK atau apa hilang ya, kalian kan mesti lapor. Bikin surat kehilangan, Bu. Bikin surat kehilangan dan ditanyakan hilangnya di mana. Ada Itu. laporannya, hilang di mana, kapan, hari apa, iya kan? Kalau saya tahu saya nggak kesini, Pak. Gitu. Mm-mm. Tapi kan pertanyaannya tuh Iya. hari apa, jam berapa, terus kok bisa? Itu kan ada laporannya, ya. Itu surat sepeda motor loh, yang itu kan menyangkut kalian sendiri. Belum surat rumah, belum surat yang lebih besar. Ini tuh surat menyangkut negara, seluruh negara loh ya. Super Semar tuh satu negara. Hilang itu cuma bilang hilang. Laporan kehilangan nggak ada. Pencariannya nggak ada kan. Surat itu kalau hilang kan mestinya dicari ya. Prosesnya tuh gimana pencarian, diselidiki kenapa kok bisa hilang? Enggak, hilang. Udah nggak usah tanya-tanya. Kalian tuh pokoknya dicekoki ini diterima saja. Kalau nanti tanya-tanya ya pokoknya ada, gitu kan jawabannya. Nah, pokoknya ada. Iya toh? Yang tanya-tanya tentang budget, tentang ini, pokoknya ada gitu. Ya gitu, nggak usah tanya, pokoknya ada, dah diem saja. Oke, ini kita nyambung, Bu, soal logika kekuasaan ya. Iya. Tadi karena kita ngomongin militer, kita juga ngomongin tentang mental militer, yaitu adalah mental anti diskusi, mental anti ilmu, mental pokoknya ada tadi. Aku punya pertanyaan untuk Bu Sucen. Bu Sucen kan besar di zaman Orde Baru ya. Iya, lahir besar zaman Orde Baru. Ada nggak, Bu, satu propaganda Orde Baru yang itu nempel banget di Bu Sucen? Banyak, Satu, Bu, yang paling melekat dan mungkin bisa diceritakan bagaimana Bu Sucen dismantling itu, apa melepas propaganda itu pada akhirnya. banyak. Ya, pokoknya saya ini banyak. Saya ini anak Orba kok. Dari kecil saya ini dididik sesuai dengan ideologinya Orba. Nonton film itu beramai-ramai, apa itu pengkhianatan G30 SPKI itu saya nonton. Jadi saya sempat benci dengan PKI. Saya juga sempat memandang apa sebagai istri itu harus mengabdi pada suami. Saya juga sempat anti yang namanya LGBT. Saya juga sempat memandang orang yang terlalu sering mengkritik pemerintah itu sebagai, ini menarik kan, sebagai pengkhianat negara, ya, menjelek-jelekkan Indonesia seolah-olah yang punya negara itu pemerintahnya, padahal negara ini kan punya rakyat ya. Kalau kalian mengkritik pemerintah yang ngawur, itu kalian sangat nasionalis sebenarnya. Jadi jangan dibalik. Kalian tuh sangat nasionalis dan sangat setia pada negara kalau kalian mengkritik pemerintah yang ngawur. Ya, jadi banyak sekali. Dan saya sebenarnya mulai sadar, mulai mempertanyakan ini nggak beres. Itu waktu SMA. Karena waktu itu saya berpikir negara ini itu sangat tidak beres, karena kalau pemerintahnya benar seperti yang digambarkan ya, digambarkan di buku-buku itu sebagai pahlawan, penjunjung kebenaran lah, menjunjung keadilan, hak asasi manusia. Mereka nggak akan mengejar-ngejar orang yang punya bukunya Pram misalnya. Soalnya waktu itu saya dengar orang yang punya bukunya Pram di penjara. Punya bukunya saja di penjara. Kenapa? Gitu. Saya kan mulai bertanya-tanya, ini tuh pemerintah yang paranoid. Yang sama buku saja takut. Yang sama tulisan saja takut. Kenapa? Terus saya lebih jauh berpikir, kan komunis itu dianggap sebagai yang dari jelek, dari yang paling jelek itu komunis ya, yang paling jahat. Kalau dimaki komunis gitu saja kan lebih parah daripada kalau dituduh sebagai pembunuh kan waktu itu. Sangat parah. Nah, kalau memang ideologi komunis itu begitu jeleknya,
kenapa kok nggak dipelajari supaya kita tahu komunis itu apa? Kalau kita nggak tahu komunis itu apa, lalu yang kita musuh, yang kita kritik itu apa? Apa yang kita kritik? Ini menariknya ya, ini. Saya pernah diminta ngajar lewat online, itu tahun 2017, sesudah Jokowi bilang ini loh, kalau ada komunis saya gebuk. Oh ya ya. Ingat ya? Ingat enggak ini? Ini yang terlalu muda mungkin nggak ingat. Jadi Jokowi itu pernah bilang kalau ada komunis akan saya gebuk, itu berkali-kali dia bilang gitu. Ya. Terus saya ngasih kuliah online, saya tanya kalau misalnya ada temenmu mahasiswa yang selama ini baik-baik saja sih, dia orangnya oke, baik, nggak pernah cari huru hara. Tapi kemudian kalian tahu, tiba-tiba tahu dia tuh komunis. Ntar nunggu ini lewat. Dia tuh komunis. Apa yang kalian lakukan pada kawan kalian ini gitu? Saya minta jawabannya yang rahasia ya, karena online jadi gampang. Ada yang bilang ya sudah dibiarkan gitu, tapi sedikit. Yang lainnya bilang dicuekin, yang lainnya bilang di DO. Itu. Yang lainnya bilang di penjara. Nah, karena saya memang ingin manasi. Niat saya ingin manasi. Oh iya ya, di penjara ya, berapa tahun? Dan bilang 1 tahun, cuma 1 tahun, 2 tahun, tambah lama tambah bersemangat mereka, 3 tahun, 4 tahun, 5, sampai 7 tahun. Kalau nggak salah sampai segitu. Pokoknya tambah lama karena memang ingin saya panasi. Terus Tapi yang minta digebuk cuman Jokowi ya Bu ya? iya. Yang pengen menggebuk ada komunis. yang bilang digebuk gitu, ada Oh, juga. ada. Banyak Saya kira Jokowi yang doang. ngefans Jokowi kan waktu itu. Oh iya benar. Banyak sekali. Saya yang- ngefans Jokowi juga Bu dulu Bu. Iya, saya juga. Nah, Jangan ngaku khawatir. aja teman-teman, jangan Jangan malu. khawatir, nggak saya apa-apa. dulu juga ngefans Jokowi. Iya. Mati-matian saya bela Jokowi, tahu. Tiba-tiba asem gitu kan. Oke, saya lanjutkan itu. Oke. Ya. Terus ya ini tadi ya 7 tahun gitu ya. Terus saya tanya gini. Kalau misalnya ada organisasi yang visi misinya itu programnya tuh seperti ini ya. 1, membela hak-hak buruh dan pekerja gitu ya, dan petani. 2, menuntut adanya gaji minimal dan gaji maksimal ya. Jadi enggak cuma gaji minimal saja yang ditutup, ada gaji maksimal. Yang 3, pajak orang yang tertinggi itu harus dibatasi ya. Terus 4, ada cuti hamil, ada cuti sakit. Dan 5, ada ini infrastruktur yang diperbaiki. Jadi misalnya kesehatan. Kesehatan itu fasilitasnya harus bagus dan setara. Selain itu harus murah, kalau bisa gratis, ya. Juga pendidikan yang diperbaiki, diberi subsidi yang besar. Dan guru juga diperhatikan, ya. Diberi subsidi dan gaji ke-13 untuk pegawai dan pensiun untuk semua orang yang mencukupi. Ini pensiunnya kalian ini berapa? Pensiun yang mencukupi. Kalian mendukung enggak ini? Gitu. Mereka bilang mendukung, gitu ya, mendukung. Semua mendukung ya. Terus saya bilang ini itu programnya visi misinya PKI. Waduh, astagfirullahaladzim. Pada Ini visi- kaget tuh. Pada kaget Bu. Iya. Terus gimana? Kalian setuju ini? Setuju. Kalian setuju sama PKI? Bingung mereka. Waduh. Bingung. Bingung. Terus kalian itu kalau setuju sama ini tuh berarti setuju dengan visi misinya PKI. Setuju atau enggak? Gitu. Mereka bingung kan. Terus Masih terus ada yang mau saya menggebuk Bu? tanya, Enggak ada ya? Terus jadi yang kalian hukum itu loh, digebuk lah, di DO lah, di penjara lah. Itu siapa tadi itu? Dia tuh sebenarnya siapa? Itu loh. Yang kalian bilang PKI itu apa sebenarnya? Kalian bisa menjelaskan PKI itu apa? Komunis itu apa? Enggak bisa, bingung mereka. Apa sebenarnya komunis itu? Bingung mereka. PKI itu apa sih? PKI itu ya
pengkhianat negara gitu. Partai Komunis Indonesia pengkhianat negara gitu. Apa yang melakukan kudeta. Padahal kudeta ini nanti kalau saya bahas lagi, ini ngawur lagi logikanya ya. Bisa saya bahas bentar lagi. Mereka melakukan kudeta gagal. Padahal nggak ada tuh kudeta gagal di Indonesia. Kudeta berhasil ada. Kudeta gagal gitu, pengkhianat negara. Ya tapi komunisnya sendiri itu loh apa? Kalian itu kan cuma jadi BO-nya ini ya, sejarahnya Orba. Komunisnya tuh kalian tahu apa? Ideologinya apa? Programnya apa? Itu. Terus mereka bilang, oh PKI nggak percaya sama Tuhan. Kalian tahu Aidit tuh ngajinya tuh mungkin lebih pintar dari kalian. Jadi mereka kebingungan sendiri. Itu. Aidit itu kan imam juga kan. Ya. Sempat jadi imam. Jadi gitu. Ya itu tadi yang aku sebut sebagai mental militer anti ilmu ya. Tadi kalau misalnya ingat Bu Sucen pertama kali mulai terbebas dari propaganda Orba itu ketika dia mulai bertanya ya Bu ya. Kayaknya nggak seperti ini deh. Dan tadi poin soal Jokowi menggebuk komunis itu bikin saya ketawa ya. Saya lebih mending dianggap komunis ketimbang digebuk Jokowi. Oh gitu. Bukan karena sakit Bu, malu Bu. Saya digebuk Jokowi. Kebayang gitu teman-teman digebuk Jokowi. Thank you Bu udah bikin saya ketawa. Dan kalau yang belum tahu Bu Sucen juga menerbitkan buku di EA Books judulnya Yang Tak Kunjung Padam. Itu kumpulan cerita sejarah pribadi dari para eksil. Itu bukunya teman-teman, lihat di sebelah sana. Oke. Jangan tepuk tangan doang, beli ya teman-teman ya. Agak nggak jago jualan. Di buku Yang Tak Kunjung Padam, di kata pengantarnya Bu Sucen, itu Bu Sucen bilang, saya banyak belajar, saya banyak melepas keyakinan lama saya tentang eksil karena mewawancarai eksil. Iya. Pertanyaan saya Bu, gimana sih proses logika belajar Ibu dituntun dengan empati? Mungkin bisa diceritakan, bisa dibagi proses Ibu mewawancarai eksil. Gimana ya belajar dituntun dengan empati? Itu hal yang nggak bisa diajarkan mungkin. Karena kadang itu saya juga mengingat kembali, kadang saya empati saya juga kurang kadang-kadang ya. Kadang juga menyesal gitu kenapa saya nggak bisa lebih empati, itu masih ada. Jadi kalau saya ini seringkali gimana bisa empati itu kita mencoba menempatkan diri sebagai orang itu, gimana rasanya gitu. Kalau kita dalam posisi orang tersebut, bagaimana? Mungkin seperti itu. Tapi itu nggak bisa diajarkan ya kalau empati itu. Kita hanya bisa mencoba. Saya sendiri juga nggak selalu kok bisa punya empati, itu juga nggak selalu. Kadang-kadang saya juga menyesal, aduh seharusnya saya lebih punya empati gitu. Ya, tapi memang punya empati itu juga seringkali sukar kalau di Indonesia, apalagi kalau ada ancamannya kan. Kalau kita punya empati dengan orang itu lalu ada ancaman, itu bisa menakutkan karena itu pada masa Orba itu kan empati terhadap yang tertuduh PKI itu hampir habis, hampir hilang karena ancamannya, karena ada ancaman. Ya. Jadi bagi saya empati yang paling besar itu kalau kita tidak takut pada ancaman dan masih punya empati. Itu bagi saya luar biasa. Tapi saya sendiri tidak tahu apakah saya akan bisa seberani itu karena saat ini ancamannya juga nggak gede-gede amat sih sebenarnya kan. Nggak seperti pada masa Orba gitu loh. Nggak seperti pada masa Orba waktu kalau kalian punya empati kalian itu bisa terancam mati juga ya. Saya nggak tahu apakah saya bisa seberani itu atau tidak. Nggak tahu saya juga ya. Tapi kalau ada orang yang seberani itu saya akan kagum sekali. Itu kata kuncinya berusaha menempatkan diri Iya. di tempat orang lain ya Bu ya. Iya. Dan itulah logika kekuasaan ya teman-teman dari ceritanya Bu Sucen ini, bagaimana kekuasaan mencoba untuk memecah empati warga, memecah empati atau solidaritas antar Iya. warga ya, itu playbook Orba. Itu yang salah satunya ya. Dan karena itu kalau kita lihat kalau
pejabat-pejabat itu seperti anggota DPR yang bersedia dibayar bermiliar-miliar gitu, tapi kemudian kerjanya amburadul. Jelas mereka tuh nggak punya empati. Jelas, bagaimana mereka tuh bisa punya empati kalau mereka dibayar gajinya sih kecil ya, DPR tuh gajinya kecil. Gaji pokoknya tuh cuma berapa? 5 juta per bulan gitu loh kalau nggak salah ya. Gede Bu untuk orang kita. Empat Bu. setengah, ya gede, tapi itu kecil bagi Ya. DPR, kecil banget, itu nggak Benar. ada apa-apanya. 4 atau 5 juta gitu loh per bulan. Bagi kalian gede, bagi mereka tuh seopil. Karena pemasukannya tuh nanti kalau ada kuker, ada tunjangan ini, tunjangan itu bisa mencapai akhirnya satu bulannya tuh hampir kadang tuh bisa 1 miliar gitu yang itunya yang sudah senior itu. Yang baru-baru itu bisa 300 juta, 400 juta per bulan itu bisa. 300 400 juta. Nah, makanya 5 juta dibandingkan 300 juta Ya, itu loh. kecil. Itu bisa 300 sampai 400 juta per bulan loh ya, per bulan ya. Jangan bilang per tahun. Yang kita dibayar segitu per tahun aja Per tahun juga masih gede Bu bagi kita, sudah, 5 juta. sudah mencak-mencak ya. Sudah berdisko sungguh itu segitu. Ini per bulan ya, itu 300 juta. Yang baru-baru itu loh, itu bisa 300 jutaan pemasukannya per bulan. Dan bisa mencapai itu yang bilang kan, aduh siapa sih itu? Yang jadi pasangannya Ganjar tuh siapa tuh? Mahfud MD. Mahfud MD itu yang pernah bilang Mahfud MD itu pernah bilang pemasukannya DPR tuh bisa mencapai 1,2 miliar tuh maksimum ya. Ada yang bisa mencapai 1,2 miliar per bulan kalau di total semua per bulan. Ingat itu per bulan. Nah, kalau kerjanya masih seperti itu, di mana coba empatinya? Gak mungkin kan mereka punya empati kalau gitu, karena mereka jelas makan pajaknya rakyat. Pajak kita yang dimakan. Itu kerjanya dangdutan terusan. Dan mereka masih berani ngeritik kita loh. Guru juga sempat dikritik oleh mereka. Padahal guru gajinya berapa sih? Ya diberi bos, tapi kan bosnya juga nggak gede-gede amat kan? Iya. Padahal guru tuh kalau jadi guru kan mesti pakai tes kan? Semua kan pakai tes. Anggota DPR pakai tes enggak? Enggak. Anggota DPR itu kalau selebriti gitu loh diajak. Enggak pakai tes kan? Gimana itu coba bandingkan saja. Sini, yang guru dan anggota DPR. Yang satunya pakai tes, pakai pelatihan macam-macam. Yang satunya enggak pakai tes, enggak pakai pelatihan apa-apa. Nanti datangnya dengan baju yang bagus gitu ya, pamer gitu, nginep di hotel yang mewah. Pemasukannya segitu. Itulah ketimpangannya. Dan ini ya, pemasukannya pejabat tinggi di Indonesia seperti anggota DPR dan lain-lain itu salah satu yang tertinggi di dunia. Salah satu yang tertinggi di dunia. Tapi gaji rakyatnya, pemasukan rakyatnya itu salah satu yang terendah di dunia. Nah, karena itu saya bilang kita ini masih dijajah sebenarnya. Kita ini masih dijajah. Kita sudah berhasil mengusir Belanda, sudah berhasil mengusir Jepang, tapi belum berhasil mengusir penjajah. Penjajahnya masih di sini, karena sistemnya masih sama. Karena dari situ saja kita bisa lihat, kalau yang di situ gajinya termasuk paling tinggi di dunia, dan yang di sini termasuk yang paling rendah di dunia, itu ada yang salah dengan sistemnya, yang salah kaprah ini dengan sistemnya. Ya, kita tadi udah mulai ngomongin Orba nih. Udah mulai ngomongin Orba dan sebelumnya tadi Bu Sucen sempat spill dikit, saya bakal ngomongin ini. Kalau teman-teman ingat, kita ngomongin tentang propaganda anti komunis. Yang itu kan menjadi dasar dari Orde Baru. Mungkin Bu Sucen bisa ceritakan sepenting apa propaganda anti komunis bagi Orba? Oh, penting sekali, karena kalau ada apa-apa itu komunis itu jadi kata kunci ya. Jadi kata itu bisa mengubah seseorang ya. Kalau misalnya Orba itu tidak suka dengan orang atau dianggap terlalu kritis atau apa, dituding aja komunis, habis orang itu ya. Padahal kalau kita lihat dalam sejarahnya ya, sejarah Orde Baru itu kalau kita simak dengan logika saja itu banyak loh yang nggak beres.
Kan tadi kan dibilang itu ya, kudeta gagal kan, kudeta gagal komunis. Sekarang kita ini saja, kita bahas yang namanya kudeta itu apa? Apa sih arti kudeta itu apa? Ada yang bisa menjawab di sini? Satu saja. Satu saja, kudeta itu Ayo. artinya apa? Ayo nyeletuk teman-teman. Iya. Iya, pengambil alihan kekuasaan, pengambil alihan ini ya, penggulingan pemerintah yang dianggap sah kan? Penggulingan pemerintah yang dianggap sah. Oke. Jadi kalau dianggap PKI itu melakukan kudeta gagal. Tahun 60-65 kan mereka ya, kudeta 65. Pemerintah yang sah itu waktu itu siapa? Soekarno. Ya. Jadi pemerintah yang sah adalah Soekarno. Kalau PKI itu melakukan kudeta gagal, kudetanya gagal kan? Berarti pemerintahnya kan nggak ganti kalau kudetanya gagal. Iya kan? Tapi saat itu kan pemerintahnya ganti. Ya. Terus pemerintahnya yang sah nggak lama sesudah itu suaranya hilang kan dari radio-radio, biasanya kan suaranya terdengar, suaranya hilang, terus tiba-tiba dia sakit, terus mati. Ya. Ini bukan kudeta gagal ini. Kudeta berhasil kan? Pemerintahnya ganti loh. Iya kan? Kalau kudeta gagal kan pemerintahnya tetap. Ini berarti kudeta apa nih? Siapa yang berhasil mengkudeta? Ini kudeta berhasil ini. Kudeta berhasil. Ya, dan yang berhasil itu ya pemerintahnya 32 tahun gitu loh sampean. Memperkaya keluarganya. Jadi kita lihat ya. Narasi kudeta gagal saja itu sudah nggak masuk akal. Jadi jangan terperangkap oleh kata-katanya pemerintah. Dan seringkali itu kita diperangkap oleh kata-katanya pemerintah kudeta gagal. Ya kita percaya. Terus itu komunis. Oh ya komunis itu pasti jahat. Tapi komunis itu apa kita sendiri nggak ngerti. Jadi terus apa yang kita musuhi? Ya sebenarnya kan kita harus mempertanyakan, kalau komunis itu jahat, komunis itu apa dulu? Kenapa dianggap begitu? Dan dicek gitu, ya apa yang dilakukan, apa sebenarnya? Tapi enggak, waktu itu buku-buku tentang komunis semua dibredeli, dilarang, jadi sampai orang tuh nggak tahu komunis itu apa, PKI itu apa. Jadi itu yang jadi masalah bagi saya. Ya. Jadi kalau kita mau ya mestinya ya kita pelajari dong. Komunis itu apa, lalu dikritik ideologinya apa. Saya nggak bilang komunis selalu benar ya, saya nggak bilang Marxisme itu selalu benar, enggak. Tapi kalau nggak benar ya dikritik. Sekarang ada kok kritiknya Marxisme, ada, tapi bukannya lalu membenci. Kritiknya Marxis itu kadang-kadang jauh lebih kiri malah. Ya. Karena kita diajarkan kritik sama dengan membenci ya. Iya, tapi kritiknya Marxis itu justru kadang-kadang bilang, oh ini tuh kurang kiri malah gitu, malah ya ada yang ke kanan, ada macam-macam ya. Jadi yang namanya kritik tuh bisa bermacam-macam. Cuma ya itu, misalnya ada yang bilang Marxis itu tidak sebenarnya masih patriarkis Marxisme, ya, nggak membahas tentang perempuan. Itu kan kritik juga kan? Itu kritik juga. Nah itu seharusnya kan gitu dikritik. Mana bahasanya tentang perempuan? Di mana? Kurang kan bahas tentang perempuan? Dikritik. Nah dengan begitu kan kita bisa lebih cerdas dan lebih baik gitu kan masyarakatnya. Dari sini kita lihat, jadi narasi-narasi selama ini itu tidak untuk mencerdaskan masyarakat, tidak untuk mencerdaskan rakyat. Dan karena itu juga ini yang saya ulang berkali-kali. Ini yang ngambil sosiologi, ilmu sosial sama humaniora berapa ini yang di sini? Banyak ya? Berapa orang main banyak? Iya. Banyak. Ilmu sosial dan humaniora tuh seringkali dimusuhi oleh pemerintah ya. Walaupun secara nggak langsung. Tapi beasiswa LPDP saja sekarang kan diutamakan yang eksakta. Ya. Ya memang sih. Kalau eksakta itu bisa mungkin lebih merancang merancang mesin gitu kan, mungkin ya, merancang mesin yang bisa lebih efisien untuk menggunduli hutan, ya kan, merancang alat
itu tanam yang bisa lebih cepat. Itu apa? Alat-alat yang bisa lebih cepat manen kelapa sawit. Atau gimana caranya untuk ini mengusir binatang-binatang ini biar cepat anunya. Jadi pokoknya memang eksakta juga beda ya. Saya nggak bisa bilang semua eksakta itu sama. Ada eksakta yang mereka bisa jauh lebih kritis, tapi ada eksakta yang jadinya tuh seperti robot gitu kan. Mereka bisa disuruh bikin ini gitu. Bisa suruh bikin panggung ini, bisa suruh desain rumah, bisa suruh desain mesin, bisa suruh desain apa yang kemudian menguntungkan yang di atas-atas. Sedangkan kebanyakan, juga nggak semua, tapi kebanyakan ilmu sosial dan humaniora ini mempertanyakan ide-ide, mempertanyakan kata misalnya. Kenapa kata ini dipakai, kenapa nggak itu gitu. Ya. Nah, bagi pemerintah ini orang-orang seperti ini tuh kakek ngomong. Cerewet ya. Ini dipertanyakan, itu dipertanyakan, kapan saya majunya gitu. Saya padahal kan mau bangun bangun mesin gitu, mau ngeduk tambang kok kalian malah mempertanyakan kata-kata ini itu. Buang waktu saja. Yang baca novel buat apa gitu. Padahal fiksi atau novel itu bisa jauh lebih dalam daripada fakta ya. Tulisan itu bisa jadi senjata yang luar biasa. Kalian ingat atau enggak? Sejarahnya itu Belanda itu digonjang-ganjing oleh artikel pendek seandainya saya seorang Belanda. Ingat kan? Yaitu artikel kecil, tulisan kecil. Bisa menggonjang-ganjingkan kerajaan Belanda. Itulah kekuatan tulisan luar biasa. Ya. Jadi sebelum yang namanya kan selalu yang digembar-gemborkan sejarah itu rakyat Indonesia melawan dengan bambu runcing gitu kan. Iya. Enggak. Yang pertama itu dengan kata-kata dulu. Tanpa kata-kata, tanpa kesadaran, enggak ada itu bambu runcing. Mau tiba-tiba melawan pakai bambu runcing. Kalau enggak ada kesadaran kita sudah dijajah. Enggak mungkin kan? Justru harus ada kesadaran dulu, kita dijajah, harus ada kebangkitan nasional dulu, baru ada perlawanan. Kalau enggak bagaimana kita mau melawan? Kalau ini ya, kepala kita ini sudah dikuasai, itu mudah kan kita dikontrol, ya. Karena itu Belanda juga ngontrolnya itu dengan konsep pribumi itu anjing. Itu kan konsep kan pribumi direndahkan. Seolah-olah mereka tuh jauh lebih tinggi, mereka lebih tahu karena itu mereka punya hak untuk mengontrol pribumi. Ya, sebagai rakyat kan, waktu itu mereka bisa dengan mudah dikontrol karena kalian lebih rendah, kalian lebih bodoh, kalian lebih nggak tahu, jadi mesti mendengarkan yang di atas, jadi bisa mengontrol. Akhirnya berlanjutkan sistem seperti ini. Kalian itu nggak tahu apa-apa, telan saja, gitu. Nah, satu tulisan, seandainya saya seorang Belanda, langsung seperti cacing kepanasan tuh Belanda tuh, gara-gara itu, ya. Jadi rakyat Indonesia tidak melawan dengan bambu runcing, melawannya dengan kata-kata, dengan konsep. Jadi kalian yang belajar ilmu sosial dan humaniora, kalau kalian direndahkan ingat itu. Kalian itu ancaman sebenarnya bagi para pejabat tinggi ini, bagi orang-orang yang dianggap sebagai penguasa. Kalian itu ancaman. Karena itu kalian direndahkan. Ya. Kalau enggak kan buat apa gitu loh orang merendahkan kalau enggak merasa diancam kan? Kalau misalnya ada sesuatu yang saya enggak merasa terancam ya sudah saya biarkan saja. Tapi kalau sesuatu itu sudah mulai mengancam saya, kalau saya sudah mulai merasa ketakutan, saya kan mulai bereaksi kan, mulai saya rendahkan itu. Ya. Ya itu yang terjadi. Itu. Poin pentingnya adalah dari Bu Sucen barusan melawan dengan kata-kata ya, melawan dengan kata-kata untuk membangun kesadaran. Bu Sucen selain
menulis Yang Tak Kunjung Padam atau novel Dari Dalam Kubur, Bu Sucen juga pernah menulis tentang kesaksian korban kekerasan anti komunis ya Bu ya. Judulnya Break the Silence. Oh, The End of Silence. The End of Silence. Ketika saya membaca judul itu Silence, saya jadi teringat ya salah satu playbooknya Orde Baru dan mungkin sampai sekarang selain counter narasi adalah menciptakan silence itu Bu, Iya, menciptakan iya. bukan pembungkaman tapi sudah gak usah diomongin. Ada yang bisa diceritakan Bu, soal strategi itu Bu, bagaimana pemerintah itu atau kekuasaan ya mengkondisikan kita tuh supaya nggak ngomong gitu, meskipun ya kita tersiksa ya. Mungkin bisa diceritakan proses menulis Ibu. Iya, jadi seringkali itu sudah tidak usah dibicarakan lagi karena itu masa lalu ya. Akan menimbulkan perpecahan. Itu kan itu yang selalu diulang-ulang. Narasi-narasi yang seperti sudah masa lalu, seperti apa? Hilangnya Wiji Tukul aja kan. Wiji Tukul itu di mana? Ya, hilangnya tuh loh, yaitu hilang gitu saja. Ini manusia loh, ya. Tapi hilang gitu saja. Ini manusia, tapi ya itu. Dan sudah nggak usah diungkit-ungkit lagi, kan gitu. Kalau ada narasi-narasi nggak usah diungkit-ungkit lagi, didiamkan saja. Supaya apa? Supaya kita lupa akhirnya. Kalau nggak dibicarakan kan terus tambah lama kan isunya tuh makin menghilang. Ya, dan nggak dimasukkan ke kurikulum misalnya. Jadi yang di kurikulum itu hanya topik-topik tertentu. Jadi akhirnya topik-topik itu yang terus diulang gitu kan. Jadinya ya itu memang salah satu strategi yang paling jitu juga. Ya, mendiamkan, nggak dibahas sama sekali. Akhirnya lupa-lupa sendiri. Dan kalau nggak dibahas kan mereka juga nggak perlu susah-susah mengcounter gitu, narasinya harus gimana. Karena kenapa? Ya nggak dibicarakan kok. Ya saling diem-dieman saja gitu. Nanti hilang sendiri. Di buku Yang Tak Kunjung Padam kan banyak eksil yang Ibu wawancarai itu berasal dari Jerman ya Bu ya. Kemudian Iya. bermukim di Jerman. Iya. Jerman juga kan punya sejarah sejarah pembantaian seperti Iya. kita. Mungkin bisa diceritakan bagaimana warga sipil di Jerman untuk menggali lagi ingatan tentang kekerasan itu mungkin Bu. Kalau di Jerman itu gini, bedanya dengan di Indonesia ya, karena memang sering dihubungkan. Di Jerman itu Hitler itu kalah. Ya. Kalau di Indonesia ini serupa dengan Jerman tapi Hitlernya menang. Kalau dibandingkan seperti itu, Hitlernya menang di Indonesia. Jadi narasi-narasinya di Jerman itu jauh lebih kaya tentang Holocaust. Waduh, di mana-mana. Sastra lah, musik juga, seni pahat, seni ukir di museum-museum banyak sekali. Bahkan di jalan-jalan itu ada yang namanya bentar, saya tanya suami saya. What is it called? Stolperstein. Ya, itu karena suami saya juga neliti tentang Holocaust juga, tentang Shoah ya, sekarang namanya Shoah. Stolperstein itu jadi ini batu yang diukir di depannya rumah orang-orang yang sudah jadi korban itu. Jadi ditulis namanya, tanggal lahirnya, lalu kenapa mereka diusir dari rumah itu, lalu kematiannya kenapa tuh diukir. Jadi itu sampai sebegitunya, sedangkan yang di Indonesia masih sangat jarang gitu tentang 65 ya. Jarang. Karena Hitlernya menang Bu. Iya. Oh, iya. Uh-uh. Pertanyaan saya, untuk mewujudkan itu tadi apa, bagaimana kita mengawetkan ingatan tentang korban, apakah perlu kemenangan politik dulu Bu? Atau kalau kita belum bisa mencapai kemenangan politik dulu, apa yang bisa kita lakukan nih sekarang? Ini saya sendiri juga bingung ya, karena kemenangan politik itu penting. Jadi yang penting itu adalah kita mesti sadar kalau rakyat itu adalah penguasanya negara. Seharusnya kita tuh yang punya kekuatan dan jangan diam. Saat ini tuh saya lihat mahasiswa ini sudah sangat luar biasa ya. Saya sungguh punya harapan dengan mahasiswa-mahasiswa sekarang, luar biasa mahasiswa-mahasiswa ini. Seperti BEM itu sudah mulai bergerak kan, yang di UNER juga, di UGM dan di Surabaya baru-baru ini ada protes yang besar sekali ya. Jadi
ya ini merupakan proses, tapi jangan berhenti. Itu. Lanjutkan. Ya. Karena kita ngomongin soal propaganda Orde Baru anti komunis, tentu nggak bisa dilepaskan dari bagaimana propaganda anti komunis dan propaganda kekerasan terhadap perempuan, Bu. Gerwani ya. Mungkin teman-teman yang sudah menonton Pengkhianatan G30 SPKI ada yang sudah menonton? Salah satu film favoritnya Indra Birowo di Four of Letterbox. Sorry rada popular culture. Itu kan Gerwani di potret begitu kejamnya ya, menyilet jenderal, terus menari sambil telanjang ya di film itu diceritakan. Kenapa itu militer ya Bu ya, dan kita tahu militer tuh sangat maskulin. Ada yang inget gak yang terpesona tuh joget terpesona di TikTok itu kan sangat maskulin tuh, militer tuh laki banget. Dan kenapa militer selalu punya urusan untuk itu tadi Bu, menindas perempuan? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Sebenarnya ini ya, patriarki itu kan hampir serupa dengan penjajahan. Konsepnya tuh hampir serupa. Kalau penjajahan itu yang direndahkan tuh buruh, petani atau rakyat-rakyat yang sebenarnya menghasilkan sesuatu kan, yang sangat menghasilkan sesuatu. Dan perempuan itu juga sebenarnya kan mereka ini kalau dipikir-pikir, kalau kita bicara tentang seksualitasnya perempuan ini sedikit stereotip, tapi pada zaman dulu itu sistemnya itu kalau menurut Engels itu kebanyakan adalah matriarki ya. Jadi perempuan itu lebih penting zaman dulu. Kenapa? Karena perempuan ini yang punya anak, mereka yang dianggap jadi lebih penting, dan laki-laki itu sebagai pendukung saja kan. Mereka yang bisa mempunyai anak yang kemudian bisa juga mereka tuh punya beberapa suami waktu itu. Karena anggapannya kan dulu itu satu bayi itu bisa dibuai oleh beberapa lelaki, anggapannya seperti itu ya. Tapi kemudian berubah, dan karena perempuan waktu itu dianggap penting, yang laki ini mulai terancam. Itu kita bisa baca dari teorinya Engels. Saya tidak tahu ini sudah benar-benar terbukti atau enggak, tapi ini teorinya Engels. Lelakinya mulai terancam, dan saat itu kemudian mulai dibalik dan mereka mulai merendahkan perempuan, yaitu karena sebenarnya negara itu sangat tergantung pada perempuan ya. Gak semua perempuan punya rahim, tapi yang punya rahim itu pasti perempuan kan. Dan pada masa Orba itu selalu perempuan itu yang ditekan, karena yang melahirkan, tangan pertama itu yang mendidik bayi itu kan perempuan. Karena itu perempuan itu yang terus dicekoki ya, supaya diwariskan ke anaknya kan. Dengan mudah, dengan lebih mudah, itu seperti itu. Ya, konsepnya tuh serupa sebenarnya dengan penjajahan. Patriarki dan penjajahan itu ada yang mirip konsepnya. Nah, kalau militer memang akhirnya mereka terbiasa dengan adu kekuatan, bukan dengan adu logika, ya. Dan kekuatan memang secara rata-rata laki-laki jauh lebih besar rata-ratanya ya. Walaupun perempuan itu jauh lebih bisa menahan rasa sakit sebenarnya. Tapi itu nggak diakui. Karena mengapa? Mereka masih ingin mengontrol perempuan. Ya itu. Jadi konsepnya itu masih seperti itu, serupa dengan penjajahan. Ya, dan mungkin Bu Sucen bisa ceritakan ya bagaimana propaganda Orba untuk mengontrol perempuan, karena disertasi Bu Sucen juga tentang itu kurang lebih ya. Mungkin bisa diceritakan lebih jauh, dan apakah Bu Sucen melihat sisa-sisa propaganda itu masih nempel nih di masyarakat, atau di bagaimana kekuasaan mengatur masyarakat sekarang? Ya. Masih sangat nempel ya. Jadi waktu itu kan perempuan itu diharuskan menjadi ibu, diharuskan menjadi
penopangnya lelaki saja, penopangnya suami saja. Lalu anak itu kan diharapkan ya perempuan lah yang ngatur ya, yang ngurusi itu anak saja. Jadi efisien karena perempuan yang diharuskan lalu mereka menurunkan kepada anaknya, efisien ini itunya penurunan ideologinya. Karena itu waktu itu nggak mengherankan ya, yang justru yang sangat banyak mendukung ideologinya Orde Baru itu juga perempuan. Karena perempuan yang terus diberi beban untuk mengaplikasikan ideologi ini kepada generasi penerus. Itu yang memang sengaja diaplikasi oleh Orde Baru itu seperti itu. Memang sengaja oleh Orde Baru. Kenapa kemudian yang diserang itu juga perempuan? Karena perempuan itu juga distigma kan. Perempuan itu distigma akhirnya. Jadi perempuan itu diharuskan untuk jadi suci gitu. Jadi menjaga keperawanan. Yang perempuan yang menjaga keperawanan itu diagungkan. Terus yang gerwani ini yang dianggap perempuan yang tidak suci, yang agresif itu seperti dipisahkan gitu perempuan ini, dua perempuan ini. Sedangkan yang laki nggak ada tuntutan seperti itu ya. Perawan nggak urusan kan. Nggak ada tuntutan seperti itu. Perempuannya ada, lakinya enggak. Nah ini kan anehnya ya. Sekarang pun itu masih ada kan tuntutan seperti itu. Perempuan diharuskan menjaga ini kesucian lah, inilah, itulah. Itu masih ada, masih sering. Kalau ada pemerkosaan perempuan, kadang-kadang perempuan yang disalahkan. Atau enggak kadang ya, sering kali. Itu masih perempuan yang disalahkan, itu masih ada. Gajinya kalau di rata-rata itu gajinya laki-laki itu biasanya jauh lebih tinggi daripada perempuan juga. Terus yang namanya poligami, laki-laki kalau poligami oke, kalau perempuan enggak. Itu kan ada gitu. Padahal pada masa lalu itu sistemnya itu kebanyakan poliandri loh. Ya. Banyak sekali yang waktu itu lebih banyak poliandri daripada yang poligini. Poligini itu itunya laki ya, poligaminya laki. Itu seperti itu. Tapi sekarang dibalik seperti itu oleh sistemnya kita dan masih berlangsung ini. Karena tadi Bu Sucen sempat menyinggung soal dulunya matriarki, dulunya poliandri. Kemudian banyak laki-laki Bu yang merasa terserang oleh gelombang feminisme bahwa wah posisi kami terancam, wah perempuan ingin mengalahkan laki-laki. Tapi sebenarnya Bu, ini untuk penonton laki-laki ya, apa sih cita-cita tertinggi dari gerakan feminis menurut Bu Sucen? Sebenarnya gerakan feminis itu kan kesetaraan, bukannya sama ya, bukannya lalu perempuan ingin sama dengan laki, enggak. Setara itu tidak sama dengan sama loh ya. Enggak, bukannya perempuan jadi ingin seperti lelaki, enggak, setara. Jadi misalnya kalau perempuan bekerja ini gajinya segini ya harus disamakan dengan laki. Kalau perempuan bisa seperti ini, kalau laki bisa seperti ini ya perempuan harus bisa, punya hak yang sama, setara ya. Jadi sebenarnya ini itu kesetaraan itu tuh tuntutannya ini balik lagi dengan penjajahan ya. Kalau lelaki itu sistemnya dibiarkan patriarki, itu sebenarnya tuh sistem pemecah belah kan. Karena lelaki dan perempuan akhirnya dipecah ya. Ada hierarki. Begitu juga pada waktu penjajahan tuh etnis dipecah belah kan, antar agama dipecah belah, nggak bisa bersatu. Jadinya bingung sendiri, mereka bingung saling mengontrol kan, ini harusnya seperti ini harusnya seperti ini. Kalau ada sistem patriarki kan harusnya kan, lalu yang laki bingung mengontrol perempuannya harus seperti ini gitu. Nggak bisa berjuang bersama-sama, nggak bisa bersatu. Padahal feminisme itu penting bukan saja untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Itu sebenarnya menguntungkan laki-laki juga, feminisme itu. Ya kalau misalnya gini saja, yang sepele saja ya. Kalau sekarang kan cewek yang nguber cowok itu kan dianggap tabu ya, dianggap agresif.
cewek kok nguber cowok. Kan mestinya kan sebaliknya kan. Kita yang nunggu, cewek yang nunggu ya, cowok yang nguber gitu. Lah kalau cowoknya pemalu, gimana? Kan sebenarnya menguntungkan kalau misalnya bisa sama-sama kan. Kadang-kadang kan cowok itu ikut juga pemalu, nggak pingin nguber atau apa. Ini kan sama-sama menguntungkannya gitu loh. Kalau nggak ada lagi ketabuan-ketabuan, nggak usah lagi dibikin cewek yang naksir cowok itu sebagai sesuatu yang tabu atau memalukan. Walaupun ditolak ya sudah, namanya naksir, sama-sama bisa naksir, ya oke. Kan ini sama-sama menguntungkannya. Ya. Kalau misalnya juga gajinya juga dibuat setara. Ada kan di sini ceweknya yang akhirnya harus kerja juga. Cewek dan cowok dua-dua suami istri harus kerja. Kalau gajinya setara kan lebih bagus. Kerja dalam rumah tangga juga harus setara dong. Jangan nanti gaji setara ceweknya kerja di dalam disuruh kerja rumah tangga lagi, kerjanya double kanan. Iya kan? Kan di Indonesia gitu, ceweknya kerja. Terus cowoknya bilang, iya karena saya membolehkan kamu kerja tapi kamu mesti harus masak, mesti masih jaga anak. Kerjanya double-double. Ya kerja harus dibagi ya sama rata. Jadi masak juga berdua, mendidik anak juga berdua. Dengan begitu kalau ada kesetaraan itu ada persatuan yang lebih erat, bukan hierarki lagi, tapi persatuan. Nah, inilah sebenarnya yang dihindari oleh rezim yang otoriter, persatuan, ya. Karena kalau ada hierarki, itu rakyat saling mengontrol kan, saling mengintai kan. Oh ini kok kamu nggak gitu. Itu hierarki, saling mengontrol, saling mengintai. Tapi kalau ada persatuan, ada kesetaraan, nah ini bahaya nih. Yang di atas, kita bisa bersatu, bahaya nih. Ini bahayanya. Ya. Jadi mirip dengan penjajahan sebenarnya patriarki itu. Untuk menguntungkan yang ada di atas. Ya, jadi ide dasarnya feminisme ya untuk kesetaraan yang menghancurkan penindasan atas nama gender tadi ya Bu ya. Iya, dan menguntungkan laki-laki juga sebenarnya. Ya, nggak menguntungkan cuma yang perempuan loh. Oke, kita udah ngomongin banyak hal dari militer, bahkan kita sampai ngomongin tentang gender, ngomongin soal Jokowi menggebuk komunis juga. Teman-teman ada yang mau bertanya? Cek. Selamat sore Bu Sucen. Sore. Perkenalkan nama saya Angga. Saya seorang guru. Tadinya semula saya Bagus. ini ya. Semula saya itu lulusan dari pendidikan sejarah ya. Pendidikan sejarah dan saya kalau teman-teman di sini banyak yang berbicara soal gerakan 30 September atau 65, 6566 itu dari kecil saya sudah selalu berkunjung ke Lubang Buaya Oh iya. di Jakarta karena kebetulan saya dulu kecil tinggal di Halim dan itu saya merasakan sendiri bagaimana pengalaman di masa Orde Baru itu sebuah film itu bisa membuat sebuah propaganda kepada anak-anak sekolah di masa itu dan pandangan saya terhadap sejarah berubah ketika saya masuk ke Sanata Dharma karena itu jadi program studi pilihan saya saat itu ya, belajar sejarah dan menjadi guru sejarah. Nah kebetulan saya juga mengajar IPS untuk sekarang. Kalau sebelumnya saya mengajar pendidikan kewarganegaraan yang memang juga banyak literasi yang dikembangkan dari peristiwa-peristiwa sejarah ya, terutama bagaimana HAM itu ada di Indonesia dan HAM itu pasti juga ada kaitannya dengan bagaimana periode 65 dan 66 itu banyak korban yang jatuh dari peristiwa tersebut. Lalu pertanyaan saya yang pertama ke Bu Sucen, bagaimana cara seorang guru yang sekarang kita terpentok dengan kurikulum yang baru dan buku sejarah yang baru juga yang dicetak oleh Fadlizon ya sekarang ya, yang dicetak oleh Fadlizon sekarang ini, yang kita terpentok di materi-materi tersebut dan apa yang kemudian itu bisa diberikan kepada anak didik kita ketika kita itu juga harus memberikan pandangan kritis terhadap mereka berkaitan soal sebuah peristiwa
sejarah yang benar atau tidak, karena dari zaman Orde Baru sejarah itu kan sudah diputarbalikan ya Iya. faktanya. Nah itu yang pertanyaan yang pertama, karena kalau kayak saya sendiri langkahnya memang kebanyakan saya mengambil referensi-referensi yang dari luar, tapi kan ternyata tidak seluruh sekolah atau tidak seluruh siswa itu bisa mengikuti pemahaman tersebut, karena mereka sudah terparadigma dengan pemahaman-pemahaman sejarah yang lama ataupun minim dengan literasi yang ada pada saat ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua berkaitan soal korban penyintas 65. Kebetulan saya juga pernah bertemu dengan anaknya Nyoto, Bu Svetlana, ketika Sanata Dharma mengadakan diskusi dulu ya. Dan saya tertarik dengan perkataannya Bu Sucen soal empati. Soal empati yang Bu Sucen katakan tadi memang itu pernah dirasakan sama Bu Nani Sutoyo ya, anaknya Jenderal Sutoyo yang memang jadi korban di lubang buaya saat itu. Saat itu memang dia sedang memberikan materi seperti ini dan ternyata dia tidak bisa belum bisa masuk ke empatinya para korban penyintas tersebut, sehingga dari situ dia mulai belajar. Nah, bagaimana cara korban penyintas 65 ini mendapatkan hak-hak yang sama di masyarakat, karena setahu saya sampai saat ini para penyintas atau para anak korban atau para keturunan dari korban 65 ini masih hidup dari jauh dari perhatian pemerintah ya. Bagaimana cara pandang dari masyarakat sekitar untuk memperbaiki citra mereka di masyarakat atau di sosialnya mereka. Seperti itu Bu, terima kasih. Ya, yang pertama ya, ini kalau saya ya. Karena sejarahnya seperti itu, mereka daripada diajari sejarah itu seperti ini, itu diajak membahas sejarahnya. Jadi menguliti sejarahnya daripada cuma diajari sejarahnya. Jadi kelas berapa mereka tuh yang diajari? 789. Ya, jadi masih bisa diajak berlogika kan. Jadi ini ya seperti saya tadi. Ini kudeta gagal PKI, betul atau enggak? Kudeta itu apa? Jadi kudeta gagal itu apa? Diajak berlogika gitu, dibahas. Jadi daripada mereka disuruh menelan mentah-mentah, itu dibahas. Ya. Jadi bilang saja ada logika ini, kalian baca. Tapi sebenarnya lalu cerita yang lain dan diajak membahas logika itu. Itu. Seperti Super Semar hilang titik. Itu kan logika yang itu kan sejarah yang aneh itu loh. Super Semar hilang titik gitu. Hilangnya di mana? Kenapa? Kok bisa dokumen sepenting itu hilang? Kenapa enggak ada penjelasannya? Ya. Jadi diminta mereka tuh berpikir secara kritis tentang sejarah yang tertulis. Kalau itu saran saya. Sedangkan bagaimana menaikkan statusnya korban. Kalau saya sih jangan mikirin statusnya. Yang penting itu kita bersuara dulu. Kalau kita bersuara dengan sendirinya, statusnya korban ini akan berubah. Ya, jadi jangan bingung mikiri status atau apa. Kita sendiri dulu yang bersuara. Kita sendiri dulu yang melakukan apa saja yang bisa kita lakukan dulu. Gitu saja kalau saya. Ya. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan Ibu, nama saya Pira. Saya mahasiswa semester akhir gitu dari ilmu eksakta ya. Saya perikanan Bu, bukan humaniora. Tapi saya juga tertarik dengan isu-isu seperti ini. Pertanyaan saya tadi karena sempat membahas gitu terkait gender ya Bu dan perempuan dalam konteks Orde Baru, dan salah satu produk Orde Baru yang sampai saat ini masih dilanggengkan adalah ibuisme. Ya. Dari saya ini mengkhianati konsep feminisme karena menempatkan perempuan itu dalam kondisi yang tidak berdaya, harus bergantung pada suaminya begitu. Sehingga saat ini saya punya 2 pertanyaan gitu. Apakah Ibu bisa ceritakan gitu, karena Ibu tumbuh dan besar pada saat
Orde Baru. Bagaimana Ibu memandang fenomena itu pada masa Orde dari kacamata sekarang gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana sih kita meruntuhkan paham-paham Orde Baru yang seperti ini yang masih melekat hingga sekarang. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Bagaimana meruntuhkannya itu banyak ya caranya ya. Dari kita sendiri pertama kali, kita sendiri mesti ya ini berusaha kritis juga. Kita juga berusaha mempertanyakan karena saya percaya ini yang personal itu juga politikal kan. Jadi kita sendiri harus berusaha. Itu satu. Yang dua ada banyak lagi. Jadi selain itu kita juga harus berusaha menyebarkan ya kalau bisa ya. Karena kalau kita sendirian kan nggak akan berhasil. Jadi salah satunya diskusi-diskusi seperti ini kan luar biasa sebenarnya. Dan jangan didiamkan gitu diskusi seperti ini. Harus ada kelanjutannya. Hal yang paling kecil saja misalnya ya, ini hal yang paling kecil saja. Menyebarkan di sosial media. Kalau kalian memang punya sosial media, sebarkan di sosial media itu paling enggak. Itu hal yang paling kecil. Karena kalian nggak tahu kan di sosial media itu nanti dampaknya apa. Tapi kalau kalian nggak berbuat apa-apa, ya sudah, nggak akan ada apa-apa. Tapi kalau kalian berbuat sesuatu walaupun kecil, itu kalian nggak tahu dampaknya apa kan? Ya, saya sendiri nulis buku, nulis novel itu saya nggak tahu dampaknya itu akan bagaimana. Saya nggak menyangka sampai bisa seviral itu gitu buku-buku saya, terutama novel saya ya. Itu bisa sampai dicetak ulang berkali-kali itu benar-benar saya tidak menyangka. Jadi ya jangan meremehkan tindakan yang kecil, asal terus berlanjut, ya terus berkelanjutan itu yang penting. Jangan stop, itu yang penting. Ya teruskan, lanjutkan apapun itu. Kalau bisa menulis ya bagus, kalau bisa buat film ya bagus ya kalian menulislah buat film. Tapi kalau menulis atau menulis artikel di surat kabar atau membuat film itu kan gak semua bisa ya. Apalagi membuat film sekarang juga mungkin saingannya banyak dan modalnya juga seringkali gak sedikit. Jadi prosesnya lama. Tapi yang simple-simple itu sebenarnya bisa dilakukan. Seperti di sosial media, seperti ngajak teman saja ke diskusi-diskusi seperti ini. Ya. Jadi bagikan misalnya tentang diskusi ini di sosial media, dibagikan. Ini diskusinya tentang apa? Gitu. Dibagikan terus ya kalau bisa dilanjutkan diskusi-diskusi seperti ini. Tapi ya sekali lagi kalau melanjutkan ya saya tahu mesti ada modalnya, mesti ada tempatnya gitu kan. Kalau misalnya nggak ada tempat, nggak ada modal ya paling nggak lakukan di ruang tamu kalian lah kalau bisa ya. Atau yaitu sosial media itu yang paling gampang. Kalian kan pasti punya apa ini? Instagram. Ya, Instagram itu jangan dipenuhi foto-foto pribadi saja, tapi foto-foto seperti ini dengan komentar-komentar itu bisa kan? Atau Facebook, ada yang punya Facebook atau X, Twitter X. Itu juga ya. Sekarang ini mungkin yang juga ramai itu TikTok ya. Oh TikTok malah rame Bu, TikTok generasi saya ke bawah. Gitu ya, Iya. TikTok ya mungkin bisa di TikTok. Saya sendiri barusan bikin tapi males ngecek. Ya TikTok gitu. Yang paling sering saya cek sekarang ya paling Instagram sih. Instagram sama X itu. Facebook rasanya menurun ya sudahan ya. Iya, ya generasi Mas Adit lah, Mas Adit Mojok Iya. itu Facebook Bu, Iya Facebook, tapi Facebook masih ada, masih nggak apa-apa sih. Ya itu yang paling mudah dulu, tapi harus berkesinambungan, harus terus ajak ya, jangan berhenti. Yang penting itu. Jadi yang kelihatan sepele lah lakukan, ya. Karena ya itu saya percaya perjalanan 1000 mil itu dimulai dengan satu langkah. Jadi kalau satu langkah itu nggak kalian ambil, nggak akan ada perjalanan 1000 mil. Tapi kalau satu langkah itu kalian ambil, sesudah itu satu langkah lagi kan itu seperti menabung kan, hanya kan banyak gitu loh. Tapi kalau kalian berhenti, ya nggak ada itu 1000 mil itu nggak ada. Tapi kalau satu langkah saja, terus dilanjutkan satu langkah lagi, sedikit saja.
yang sepele, hal yang sangat sepele itu kalau terus dilakukan bisa-bisa ya tiba-tiba 1000 mil gitu ya. Yang sepele saja, misalnya nge-tweet saja em, posting yang kalian anggap oh ini kritis, ini bisa membawa perubahan atau apalagi ya itu saja yang paling simple itu saja ya, itu sudah sesuatu bagi saya ya, itu saja. Dan tadi ada pertanyaan soal ibuisme Oh ya, ya. ibuisme. Vira, menurut Bu Suchen bagaimana ketika di zaman Orba tuh kayaknya mungkin sampai sekarang ya, Sampai sekarang pencapaian paling paripurna seorang perempuan final stage-nya adalah menjadi ibu, iya itu memang masih ada tuntutan seperti itu ya, dan itu memang itu yang salah satu yang menghambat perempuan juga kan akhirnya. Bagaimanapun karirmu, bagaimanapun pencapaianmu, kalau kamu gagal sebagai ibu ya gagal gitu. Padahal nggak semua orang ingin jadi ibu kan, nggak semua orang perempuan jadi ibu. Saya nggak jadi ibu loh, saya nggak punya anak. Jadi saya bukan seorang ibu sebenarnya juga ya. Itu yang membuat kadang-kadang perempuan itu digagalkan kan, karena itu. Nah itulah salah satunya ini ya, hierarki masyarakat, pemecah belah masyarakat itu ya itu. Nanti kalau perempuan berhasil atau kalian kritis atau apa, diserangnya lewat situ ya, tiba-tiba nyerangnya lewat itu perempuan kayak gitu bisa nggak jadi ibu yang baik gitu kan, langsung diserangnya lewat situ, gampang kan jadinya dipatahkan. Itulah itu makanya saya lihat patriarki itu bisa dibandingkan dengan penjajahan. Dari situ itu wacana-wacana penguasa, logika-logika penguasa itu akhirnya bisa bermain juga dengan mematahkan perjuangan perempuan dengan begitu mudahnya. Dan akhirnya diadu domba kan dengan yang lelaki bilang, oh iya ya gitu. Jadi apapun yang kalian katakan itu sudah nggak penting lagi sesudah dikatakan bisa jadi ibu yang baik nggak gitu. Hilang, habis. Tiba-tiba habis kalian. Ya, habis. Nah itulah disitulah rakyat itu juga dipecah belah antara laki-laki dan perempuan. Ya. Etnis sudah dipecah belah, agama juga itu sebelum Orde Baru tuh pernikahan antar agama boleh loh, nggak ada masalah loh. Sesudah Orde Baru kan pernikahan antar agama nggak boleh kan, ribet sendiri kalau nikah antar agama sampai apa tuh ada beberapa yang gagal kan pernikahannya selebriti itu kan akhirnya gagal. Pernikahan kalian kan mungkin ada yang gitu, mungkin ya bapak ibu kalian mungkin gagal karena pacaran beda agama gagal gitu, karena nggak bisa nikah atau paling enggak kesukaran nikah, atau kalau nikah terus keluarganya ribut sendiri karena kan yang satunya mesti pindah agama, yang keluarganya satunya nggak terima gitu, nanti berantem sendiri, berantem terus ini jadinya rakyatnya ini, kalau nggak etnis agama nanti patriarki ada aja. Lupa sama yang atas, pengalian isu kan, lupa bahwa kita masih dijajah, lupa ribut sendiri, ngurusi yang kagak-kagak gitu jadinya, ngurusi yang ini jadi mesti jadi ibu, ini yang satunya mesti jadi ini mesti jadi ini itu, yang diurusi yang kagak-kagak jadinya, tuh, yang tidak itu diurusi. Ya itu salah satu logika kekuasaan ya Bu ya, bagaimana bikin warga nih saling ribut sesama lain, lupa Iya, ribut ke atas gitu. lupa, jadi mereka tuh jadi ya berantem sendirilah. Ya. Jadi kan kita di sini ini kan berbicara tentang ini ya logika kekuasaan, bagaimana kekuasaan. Tapi kalau misalnya di sini kita bicara tentang bagaimana jadi ibu yang baik, itu kan jadi kita saling ngawasi gitu. Lupa kan ini mestinya kamu kan gitu. Ini nggak boleh seperti ini. Nanti kalau pulang sudah langsung dilihat ini gimana ini nanti apa tingkahnya gimana, sikapnya gimana. Langsung kan ngawasi kan. Jadi kita saling jadi polisi antar rakyat kan. Kalau kita nih hari ini bicara tentang bagaimana jadi ibu yang baik ya, pulangnya kan langsung gitu, ya langsung kan di kepala kita, ini jadi ibu yang baik nggak gitu, ini perempuan yang baik nggak, kan langsung gitu, ya. Tapi karena kita yang dibicarakan hari ini tuh kesatuan rakyat gimana, kan nanti kalau pulang kan kalian nggak jadi ibu yang baik ini gimana, saling ngawasi kan nggak gitu kan, ya, nggak kan, ya itulah bedanya.
Ya, karena itu saya bilang berkali-kali, konsep patriarki itu ada kesamaan dengan penjajahan, dengan kolonialisme itu ada banyak. Ya, ya itulah tadi, ya. Bedanya kalau kita hari ini ngomongin bagaimana jadi perempuan yang baik, bagaimana jadi ibu yang baik dengan ngomongkan tentang logika kekuasaan. Sikap kita tuh akan beda. Kita pulang itu nanti beda. Ya. Beda, sikap kita beda. Itu masih ada ya ceramah-ceramah ceramah-ceramah yang bagaimana jadi ibu yang baik itu kan masih ada kan? Masih banyak kan? Ya. Itu bandingkanlah sekarang orang-orang yang dari ceramah itu nanti pulangnya bagaimana sikapnya dengan yang dari sini itu sikapnya nanti gimana, beda nanti kan, dengan sesama manusia sendiri ini loh nanti beda sikapnya. Yang itu tuh nanti lihat orang nanti lihat perempuan sudah wih ini diawasi ini gitu. Dan yang Beda. ceramah cowok Bu, ustadznya cowok. Bagaimana jadi ibu yang baik, bagaimana jadi perempuan yang baik gitu. Perempuannya terus dipaidu terus, nanti ada apa kelan sedikit, wah ini kamu bukan perempuan yang baik gitu. Ini kamu mestinya kan harus gini gitu. Nggak ngomongkan ini ya tentang wacana negara, nggak ngomongkan itu maidu sesama rakyat saja. Nyari kesalahan yang lain saja. Gitu. Ini aku punya pertanyaan follow up Bu dari Vira, kan tadi karena kita bicara tentang ibuisme dan Bu Suchen adalah seorang feminis yang kebetulan memilih untuk tidak menjadi ibu. Pertanyaan saya, bagaimana sih menjadi seorang ibu yang feminis menurut Bu Suchen? Jadi ibu yang feminis itu ya saya serahkan ke mereka sendiri ya, karena feminis itu juga interpretasinya bisa beda-beda. Ya, interpretasinya beda-beda, terserah mereka. Tapi kalau saya ibu yang feminis yang mendidik anaknya jadi feminis juga, mengkader ya kalau bisa. Dan ini harus ada kesetaraan ya. Jadi tugasnya suami dan istri harus sama gitu dalam merawat anak, dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga itu harus setara. Itu kalau saya begitu. Ya, Jadi harus artinya ada ya, kesetaraan, iya. Bukannya ibu tuh nggak bisa jadi feminis, bisa, sangat bisa, sangat bisa. Oke, gitu Vira. Thank you, pertanyaannya bagus banget, Mas Guru PKN dan Sejarah. Sorry aku lupa, Mas Angga. Thank you pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Terima kasih Mas atas kesempatannya. Selamat sore warga yang nggak pakai dolar. Izin perkenalkan saya Ajmala di sini. Saya ingin menanyakan ke Bu Suchen. Jadi izin mengutip juga dari bukunya Ibu Suchen itu kan ada frasa kalimat penjajahan yang sempurna gitu Bu. Dimana kita tuh justru malah bangga ada di penjajahan itu, kita merasa terlena dan kita merasa gak perlu mempertanyakan apa yang terjadi sekarang gitu. Dan di awal periode Bapak Presiden kita yang sekarang ini saya sempat merasa kita masyarakat Indonesia tuh seperti itu, sempat ada di fase penjajahan yang sempurna. Jadi udah merdekanya fana, kemudian penjajahan yang sempurna gitu. Tapi ya beruntungnya semakin kesini tuh berjalannya banyak yang merasa nggak lagi gitu, menghancurkan kesempurnaan penjajah itu. Nah jadi yang ingin saya tanyakan adalah kenapa presiden sekarang itu seperti ini tuh, jika kita tarik kembali ya Bu di sejarah, seperti yang udah dibicarakan tadi kan di Orba, situasinya seperti itu, kondisi yang memaksa masyarakat untuk kemudian didoktrin dengan logika yang seperti itu gitu. Apakah ini bentuk dari trauma beliau gitu? Mungkin gitu Bu. Trauma antar generasi Bu, Iya, berarti. Saya sendiri nggak tahu ya, tapi kemungkinan iya, karena semua orang tuh punya trauma. Dan trauma itu akhirnya dibawa. Semua orang itu tidak terkecuali itu pasti ada trauma-trauma tersendiri. Jadi ya kemungkinan saja ada. Dan tentang ini ya, penjajahan yang sempurna, itu masih ada kok di mana-mana ya. Jadi karena itu saya tulis, kalau budak itu sudah begitu bahagianya menjadi budak sampai tidak melawan, sampai justru membela mati-matian tuan mereka, itulah penjajahan yang sempurna. Dan ini masih ada ya, misalnya kalau kalian
mau ikut demo atau mau ikut apa, itu kadang-kadang teman kalian yang memaki kalian sendiri kan. Ya, teman kalian yang gajinya mungkin nggak seberapa gitu kan. Atau sesama guru atau sesama mahasiswa gitu yang sebenarnya mereka tuh juga sedang berjuang ya. Mereka tuh bukan yang gajinya ratusan juta per bulan kan, jelas ya. Tapi mereka juga bilang kamu jangan itu, jangan apa? Jangan macam-macam gitulah. Buat apa? Ya, itulah. Jadi sesama Buddha akhirnya memblokir Buddha yang lain gitu. Jadinya mereka jadi corongnya para penguasa ini gitu ya. Ada lagi. Masnya yang tadi setia berdiri di bawah atap. Oh, lagi di kamar mandi. Oke. Saja, mbaknya yang itu yang tadi sudah beberapa. Oh ya. Udah lama dia, kasihan. Saya lihat udah dari tadi. Oh, ini udah datang nih. Udah datang. Cepet-cepet dia tadi denger kayaknya. Mas, silakan Mas. Halo, nama gue Kanta. Sebenarnya mau ngomongin banyak hal, tapi kayaknya agak sedikit aja. Karena pembicaraan kayak gini, terlebih feminisme di Indonesia kan jarang ya. Sangat jarang, yang kebanyakan feminis itu feminisme kacau yang di sosial media, semuanya bercampur. Aliran yang tak cocok bercampur itu digunakan oleh banyak orang di sini. Pertama, ingin lurusin dulu. Masyarakat matriarki itu tak pernah banyak dalam sejarah dunia. Sepakati para antropolog itu nggak pernah banyak. Matrilineal memang ada. Matrilineal lebih banyak. Nggak lebih banyak. Itu juga sedikit karena budayanya sejak awal dari lahirnya itu manusia sampai sekarang memang lebih didominasi oleh laki-laki. Nggak pernah banyak di Himalaya, Tibet sampai Minangkabau itu nggak pernah banyak. Apakah nanti kemungkinan perempuan dalam kesetaraannya ya kesetaraan laki-lakian mau bersama-sama bahwa tidak menggunakan agama baik laki-laki dan perempuan atau nilai lainnya dalam hal peran gaji ini. Oh, laki-laki harus sepenuhnya membiayai perempuan karena ada itu. Nah, feminisme sekarang kan ditunggangi untuk perihal kayak gitu kan. Nggak mau, enaknya mau tapi nggak enaknya nggak mau. Saya hanya tanya soal peran gajinya aja. Kemungkinan kelak para perempuan akan menerimanya atau enggak. Oke. Peran gaji. Iya. Iya, pembagian gaji. Pembagian gaji. Jadi enggak, wah cowok, gunain agama, lo yang harus ngurusin gue semuanya. Membiayai saya semua gitu. Iya, menggunakan itu sebagai eksploitasi nilai. Oh, oke. Itu Ya, aja. Iya, Itu gini aja ya. dulu deh. Ini saya luruskan sedikit saja. Karena pada masa lalu kalau menurut teorinya Engels itu yang sistem yang utama itu justru matriarki pada masa lalu. Ya, sistemnya itu matriarki. Dan yang saya bilang ini matrilineal sekarang lebih banyak dari matriarki karena matrilineal itu masih ada. Ya, bahkan di Minangkabau itu masih ada matrilineal, masih ada. Tapi matriarki sudah sangat jarang saat ini. Nah, tentang feminisme yang seperti saya bilang, feminisme itu kesetaraan kok. Ya, jadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan bukan enaknya saja yang diambil. Dan saya tahu dalam budaya Jawa ini masih ada ya tuntutan laki-laki harus menyerahkan seluruh gajinya kepada perempuan. Itu ada tuntutan seperti itu. Jadi semua gaji laki-laki harus diberikan ke perempuan, lalu perempuannya yang mengatur nafkahnya, ya. Karena kalau saya lihat dalam sistemnya patriarki Jawa itu ada sesuatu yang kemudian ada ini ya, karena sistemnya patriarki perempuan yang diminta mengurusi rumah tangga ya sudah gajinya diserahkan ke aku saja, ada seperti ininya nggak tahu balas dendam, nggak tahu ada keseimbangannya seperti itu karena sistemnya saat ini masih patriarki di Jawa ini ya. Tapi kalau memangnya sudah setara ya sudah, nggak ada ini sistem ini harus menyerahkan atau apa. Tapi saat ini harus kita akui gaji saja itu masih lebih tinggi gajinya laki-laki loh di Indonesia ini rata-ratanya. Jadi kalau misalnya kita belum menuntut perempuan jangan mau enaknya saja, nggak bisa.
feminisme itu bukan seperti itu. Feminisme itu kesetaraan, ya. Tentang kesetaraan memang. Tapi saat ini ya kalau sistemnya masih seperti itu, masih sangat patriarki, ya mau gimana lagi gitu. Perempuan yang masih harus ngurusi rumah tangga, kalau nggak diberi duit sama laki-laki terus duitnya pakai apa? Ya nggak bisa dong saat ini kalau sistemnya masih seperti itu. Kalau misalnya perempuannya disuruh untuk nggak minta duit lagi sama laki-laki, ya sudah setarakan dulu sistemnya, beri kesempatan dulu pada perempuan, barulah ya baru ada itu. Walaupun memang saya akui, memang ada perempuan yang memang karena sudah terlanjur lama ya dalam sistem patriarki ini, kemudian mereka tuh otomatis gitu. Otomatis seperti, ya itulah sistemnya seperti itu. Saya nggak mau berubah. Saya tetap mau seperti ini. Laki harus nafkahi saya nggak mau kerja. Ada yang seperti itu memang, ya. Dan bagi saya, feminisme itu tentang kesetaraan dan tentang perjanjian ini. Kalau memang disetujui seperti itu ya, tentang persetujuan ya. Kalau mereka menganggap setaranya seperti itu, ya sudah, oke, kita nggak bisa ikut campur, nggak bisa terlalu ikut campur. Tapi bukannya lalu yang lain nggak punya hak untuk tidak seperti itu, gitu. Kalau mereka memang mau seperti itu, kalau memang disetujui ya sudah, oke ya, sama-sama seneng ya sudah ya, itu hak mereka, itu hak mereka. Tapi yang lain kalau nggak mau seperti itu, mereka juga punya hak. Dan jangan saling memaki gitu. Kalau nggak mau seperti itu ya punya hak, mereka sama-sama kerja, nggak usah ngasih duit dibagi rata atau gimana gitu ya, duit milik bersama, ya sudah, gitu. Kalau saya dengan suami saya ya kita sama-sama kerja, sama-sama ya kita mencoba setara, duit dibagi rata, nggak ada yang ini duitku duitmu, ya. Dan saya nggak menuntut dia untuk semua gajinya diberikan ke saya, enggak. Ya, dia juga enggak nuntut gaji saya diberikan semua ke dia loh ya, enggak boleh, ya. Enggak. Jadi kita setara. Dan terus terang yang lebih sering masak di rumah itu dia, karena dia lebih pintar masak daripada saya, ya. Dia yang jauh lebih sering masak daripada saya. Dan itu ya terserah ya. Kalau yang terserah perjanjiannya lah gimana. Ya itulah kenapa tadi pas kita sedang diskusi aku menanyakan lagi ke Bu Sucen agenda feminisme itu apa, lalu dijawab oleh Bu Sucen adalah kesetaraan, artinya tidak membagi peran sosial murni berdasarkan gender, yang seharusnya tidak dibagi berdasarkan gender, njuk dibagi berdasarkan gender, itu kan tidak adil. Iya. Dan kesetujuan, jadi bukannya sama ya. Tidak semua rumah tangga itu sama, nggak perlu kesetaraan tuh harus semua sama, harus nggak bisa kan kita semua sama. Ya, nggak bisa. Jadi dianggap setara saja. Ya persetujuan gimana? Kalau memang setujunya perempuannya suka nggak kerja, gajinya harus diberikan semua ke yang perempuan, dia yang ngatur, lakinya yang kerja. Kalau memang setujunya begitu, senangnya begitu ya sudah. Tapi sebaliknya, kalau yang satunya itu minta sebaliknya ya, yang laki ngurus rumah tangga, ya masak, bersih-bersih, ngurusi anak, perempuannya yang kerja. Ya, nanti kalau pulang lakinya yang masakkan, yang bersih-bersih rumah. Kalau setujunya seperti itu ya sudah oke gitu. Ya oke saja, jangan lalu di stigma. Ini kan tentang kesetaraan, kalau yang pasangan itu boleh gitu, yang lainnya juga boleh gitu dong. Itu. Lakinya bisa di rumah ngurusi rumah tangga, ngurusi anak, ngurusi masak, ngurusi semuanya ya di rumah tangga. Istrinya yang kerja, tapi harus sama-sama setuju, sama-sama suka. Kalau enggak setuju ya sudah cari pasangan lain. jangan dipaksakan ya kan. Karena ada yang begitu, teman saya itu ada yang di Australia itu ada yang begitu. Suaminya yang ngurus ini kenalan ya, bukan teman, kenalan. Itu sebenarnya supervisornya suami saya. Jadi istrinya yang kerja, dia yang mencari nafkah. Suaminya itu ngurusi anak, masak, bersih-bersih. Pokoknya dia tuh anak tuh tanggung jawab dia semua. Jadi
nanti istrinya pergi ke luar negeri gitu ya, suaminya ditinggal ngurusi anak gitu. Suaminya nggak diajak, suaminya ditinggal ngurusi anak, dia yang ngurusi rumah tangga gitu. Jadi nanti pergi ke luar negeri terus balik lagi ya gitu. Tapi mereka bahagia karena itu perjanjiannya seperti itu, mereka sama-sama setuju. Ya. Gitu. Ya, memberi sesuai apa yang bisa dan mendapatkan apa yang menjadi hak ya, itu kesetaraan. Ya. Oke, Gitu tadi ya. aku lihat ada 2 pertanyaan lagi di padang rumput, padang rumput. Saya Iza, penjaga kuncen di sini. Apa namanya? Kebetulan saya meneliti tentang pembangunan Orde Baru, Bu, dan berdasarkan pembacaan di riset saya itu pembangunan Orde Baru tuh disokong oleh para oligark yang itu terdiri dari militer, kemudian pengusaha dan sebagian ilmuwan akademisi yang berhasil ditundukkan. Nah, polanya itu kan sepertinya mirip ke hari ini. Cuman kalau pembangunan ini kan jelas dia orientasinya kapital, jadi segala cara dilakukan untuk mencapai kapital ini. Kalau sepembacaan Ibu, kira-kira situasi rezim hari ini itu apakah menerapkan pola pembangunan yang sama atau sebenarnya arahnya kemana atau jangan-jangan nggak punya arah gitu. Terima kasih. Oke, dan peran akademisi mungkin tadi untuk menyokong rezim. Iya, jadi kalau saya lihat ini yang sekarang ini mirip-mirip dengan Orba ya sebenarnya. Arahnya tuh hampir mirip tapi tidak serupa juga karena ya zamannya sudah beda. Zamannya kan sekarang zamannya sosial media. Ya. Kalau dulu itu oligarknya tuh kan kentara sekali. Sekarang lebih diselubungkan mungkin. Karena zamannya sosial media ini apa-apa viral gitu ya. Apa-apa viral. Dan karena media massa ini sekarang sudah lebih seperti tersebar gitu. Mereka tuh sudah mainnya tuh nggak main sensor, main larang. Enggak. Mainnya tuh main algoritma. Sudah. Ya, kalian tentu tahu algoritma ya, bagaimana ya? Ya sudah, nggak usah saya jelaskan. Mainnya tuh main algoritma, nggak dilarang. Tapi algoritmanya yang ditangkap sama mereka. Terus propagandanya tuh lewat algoritma akhirnya. Jadi dengan tanpa sadar kita tuh diberi ini makanan-makanan dari mereka itu, ya. Ini yang saya rasakan itu waktu pemilu itu loh. Waktu pemilu, tiba-tiba teman saya tuh bilang gemoy. Saya tuh bingung gemoy itu apa. Saya tanya gemoy itu apa sih? Masa kamu nggak lihat itu sosial media nggak lihat? Enggak, karena di sosial media saya nggak ada itu gemoy. Nggak ada, beda ternyata. Di layar saya lihat itu beda dengan yang di layarnya teman-teman saya atau sepupu-sepupu saya. Karena teman-teman saya dan sepupu-sepupu saya banyak yang pemilih Prabowo juga ya. Jadi taunya saya itu dari situ, mereka tuh ternyata memilih si gemoy, oh gemoy. Dan waktu saya tanya kenapa, oh sudah berubah loh, itu lucu sekarang nggak kayak dulu. Lucu dia tuh apa ya, menyenangkan gitu loh, ramah, menyenangkan, bikin ketawa, nggak serem kayak dulu kan gebrak-gebrak meja kayak apa. Dia sudah berubah gitu, itu kata mereka, ya. Nah yang saya lihat di layar kok beda. Nah dari situ saya benar-benar tersadar itunya, dampaknya algoritma tuh bisa seperti itu ya. Yang satu bicara gemoy, yang ini gemoy saja, kata gemoy saja nggak ngerti, bayangkan gitu. Makasih Bu Sucen, makasih Mbak Iza pertanyaannya. Next, tadi pertanyaan terakhir mungkin ya. Nama saya Denny, saya juga sempat di Sanrata Dharma di IRB. Oke. Tadi yang pertama tentang kata ya, kuasa kata itu. Penerjemahan demokrasi tidak pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dilacak di Yunaninya, Demoskraten itu kan jelas kuasa rakyat. Iya. Misalnya semua kata demokrasi diganti kuasa rakyat, itu akan cukup jelas apa yang kita bicarakan. Jadi Memang itu yang pernah saya bahas juga sebelumnya ya. Oke.
terima kasih diingatkan. Jadi demokratos, Kratein ya. kratein ya. Itu kuasa rakyat sebenarnya itunya apanya? Asal katanya. Iya. Iya. Tapi karena itu nggak diterjemahkan karena kan siapa sih yang tahu bahasa Yunani di sini, bahasa Latin siapa yang tahu ya? Iya. Lanjut tadi tentang empati juga, ya. saya juga teringat apa ya, psikolog Carl Rogers ya, yang bicara banyak tentang empati, tentang masuk ke dalam pribadi yang Iya. di seberang kita iya. itu, dan itu bagi dia mungkin sudah cukup, mungkin tanpa agama apapun versi dia ya. Iya, Nanti bisa iya. dibaca Iya. di Carl Rogers itu. Iya, iya saya belum baca, tapi nanti saya cari ya. Itu. Memang empati itu seharusnya sudah ada, tanpa ajaran agama seharusnya sudah harus ada dalam tiap manusia dan harus dipupuk sebenarnya. Terus sekarang saya juga sedang menanti buku saya terbit. Saya kebetulan mendapat kemewahan untuk menuliskan tokoh yang tadi ada di pusaran politik 65, Siapa? Chan Chun Ho. Oh, oke. Iya, Ya. iya. Dia sejak SMP dia sudah berjuang untuk bergerak di kalangan Tionghoa untuk Iya. nasionalisme. Mm-mm. Dan di 65 dia menjadi tokoh kunci, dan saya memberi konteks 65 ya, versi dia ya, yang saya tulis itu. Dia pernah menjadi pembela ketika PKI minta pada Soekarno untuk membubarkan HMI. Jadi waktu itu konteksnya juga ada tanda kutip tumpangan atau tunggangan dari agama, misalnya dari Katolik, dia punya trauma dengan pengalaman gereja di Eropa Timur ya, banyak negara-negara yang akhirnya berubah menjadi komunis ya, mungkin tanpa PKI di sana. Iya, iya. Artinya beberapa arus kepentingan Amerika dan kepentingan gereja, kepentingan kelompok Islam yang waktu itu juga mau disingkirkan sama PKI. Dan jika dia berduet dengan Subchan dari MU, memimpin demo sekitar 5 bulan sampai keluar Super Semar. Dan ketika saya tanya di mana Pak itu Super Semarnya, itu juga dia menjawab tidak terlalu jelas. Tapi dia juga menjadi aktor yang meminta Soeharto sampai 8 kali untuk bersedia menjadi presiden. Dan dia juga bersama Kasimo ketika semua partai sudah sepakat atau tidak berani mengatakan tidak sama Soekarno untuk membubarkan PKI. Dan Kasimo bersama tokoh ini, dia datang meminta sekali lagi untuk apakah Soekarno bersedia supaya pembunuhan yang tidak jelas hukumnya itu bisa dihentikan, karena kalau PKI bubar, tanda kutip ya, itu tidak ada alasan untuk membunuh lagi karena PKI sudah dibubarkan waktu itu. Tapi Soekarno bersikukuh untuk itu. Dan dia juga punya lawan politiknya di CGMI, Hardoyo. Yang penting dari pelajaran ini yang saya tangkap ya, di panggung Kongres Pemuda waktu itu dia berteriak Alea Yakta S. Dadu sudah dilempar, permainan harus dimulai. Artinya peperangan antara tanda kutip PKI waktu itu dengan yang non PKI itu harus dilakukan. Dan tadi kudetanya memang berhasil ya. Waktu itu ada beberapa pilihan tokoh yang mau dipresidenkan, tapi pilihan situasional waktu itu dia kelompok dia bersama Amir Mahmud dan beberapa alumni UGM juga yang akhirnya memutuskan untuk memilih Soeharto sebagai
tanda kutip pengganti Soekarno. Dan kemarin ketika tulisan sudah selesai itu dia cerita bagaimana kisah dengan Hardoyo yang waktu di panggung politik waktu itu berseberangan. Dia suatu saat Hardoyo datang ke kantornya dan boleh nggak saya bekerja di sini? Dan ternyata dia menolak dan akhirnya dia diterima sebagai pegawainya Yap Tiam Hin ya. Dan dia menjadi Protestan dan ya di akhir pemakamannya itu yang berpidato adalah Sulastomo yang dulu lawan politiknya waktu 65. Dia menggarisbawahi pilihan politik bisa berbeda, tapi kemanusiaan harus melampaui pilihan-pilihan politik yang situasional. Saya kira itu juga sejarah berulang ya. Ketika awal dia mendukung Soeharto dan menjadi arsitek untuk dari dulu LKPB yang Tionghoa masuk ke Sekber, akhirnya menjadi Golkar, bagaimana dia mendesain Orde Baru dan segala macam, sampai suatu titik harus didepak karena sudah Mordani misalnya mengingatkan ketika main biliar, menurut cerita dia, bisnisnya anak-anakmu itu diopeni, diurusi. Soeharto waktu itu langsung masuk kamar dan nggak keluar lagi. Dan setelah itu loyalisnya itu didepak dari itu. Misalnya semacam itu. Oke. Terima kasih. Berarti ini tidak ada pertanyaan ya Pak ya? Saya hanya Oh ya. Thank you. nanggap aja. Ya, makasih. Pertanyaan terakhir. Oke, makasih Mas Dias. Oke, selamat sore, Pak Sucen ya. Saya izin panggil Mbak ya, karena orang Surabaya kan Mbak ya, Iya, iya, iya. sama orang Jawa Timur juga. Oh iya. Saya Malikal Jabar, saya barusan kemarin sidang tesis ya di Kajian Timur Tengah UGM. Jadi menarik ketika menyimak pembicaraan ini, karena berkaitan secara teoritis dengan tesis saya begitu. Jadi secara benang merah ini kan sebetulnya mengapa kita harus melawan. Yang pertama adalah supaya masyarakat itu bisa dalam artian terjaga kepentingannya, karena tadi ya bukan kepemimpinan, demokrasi ya, masyarakat di atas demokrasi. Oke, kuasa rakyat. Oke. Kuasa rakyat. Jadi kan idealnya adalah masyarakat yang berkuasa begitu. Tetapi yang terjadi adalah pihak-pihak yang berupaya untuk menjaga status quo, pihak-pihak yang akhirnya menamai diri mereka sekarang penguasa itu bertemu dengan tadi kepentingan rakyat yang bertentangan begitu dengan mereka, sehingga dari sana muncul namanya konsepnya Gramsci, hegemoni dan dominan begitu ya. Sedangkan yang rakyat itu subordinat, ada subaltern. Nah, pertanyaan saya mengapa bisa begitu? Padahal ketika kita dengan teorinya Ben Anderson, negara itu sendiri adalah fiksi. Kemudian di satu sisi sebagai penopang dari negara itu sendiri kan hukum. Sebagaimana di Indonesia adalah negara hukum. Padahal hukum itu juga fiksi. Nah, kira-kira bagaimana? Terima kasih. Bagaimana fiksi itu bisa kemudian dipercayai dan jadi kuat gitu, Bu? Karena ada sanksinya, ya. Kalau nggak ada sanksinya kan fiksi itu bisa ya jadi fiksi kan, mestinya ya. Seperti ya. Kalau kita buat peraturan, kalau peraturan itu nggak ada sanksinya biasanya lalu diremehkan ya, seringkali gitu. Atau kalau kita buat peraturan, hanya mereka yang sadar bahwa peraturan itu sebenarnya untuk kepentingan bersamalah yang kemudian akhirnya mengadopsi peraturan itu tanpa sanksi loh ya, tanpa sanksi. Tapi kalau peraturannya itu untuk kepentingannya yang atas, bagaimana peraturan itu diadopsi? Ya harus dengan sanksi dan dengan ini propaganda. Dan mereka tuh yang punya alatnya kan untuk propaganda, misalnya untuk menyebarkan peraturan itu supaya luas ya.
supaya menjadi formal. Itu mereka punya alatnya. Bagaimana menjadikan hukum itu sebagai sesuatu yang formalitas, yang mengikat, yang menyebar luas, dan ada sanksi. Itu yang punya tuh ya para pejabat ini yang bisa, yang sebenarnya diberi mandat oleh rakyat kan, tapi akhirnya digunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Soalnya kan mereka diberi mandat, diberi tugas itu untuk kepentingan rakyat. Mereka kan bekerja untuk rakyat, tapi enggak. Jadi dibuat untuk kepentingan mereka sendiri. Dan seharusnya kalau sudah begitu kan rakyat itu berhak protes kan. Tapi enggak. Hukum itu dibuat sedemikian rupa sampai kalau rakyat protes, kalau rakyat berusaha mengkritik atau mengubah itu enggak bisa. Ya. Dibuat sistemnya seperti itu, dan sistem itulah yang saya katakan sebagai sistem penjajahan akhirnya. Nggak bisa berkutik akhirnya rakyatnya ya. Walaupun nggak cuma Indonesia loh yang seperti ini, banyak negara loh yang seperti ini juga. Jadi sistem itu dibuat sedemikian rupa sampai menguntungkan yang ada di tampuk-tampuk ini, pejabat ini. Tapi ada yang lebih parah, ada yang enggak ya, memang ya. Dan di Indonesia ini salah satu yang parah memang. Ya. Karena di negara-negara maju pun masih seperti itu, masih ya ini. Yang kalau sudah ada jadi presiden diubah sistemnya. Itu pertama kali Trump kan yang dilakukan itu. Begitu jadi presiden yang diubah apa? Sistemnya langsung diubah supaya ini nggak bisa diganti, ini sistemnya yang diubah terus habis gitu sudahlah. Ya seperti ini kan anak haram konstitusi itu kan gitu. Sistemnya dulu diubah. Ya, sesudah sistem diubah ya sudah. Goal semua ya, rakyatnya nggak bisa apa-apa karena yang di DPR yang seharusnya mewakili suara rakyat itu kayak gitu, mereka sudah bisa dibeli dengan gaji yang ratusan juta itu per bulan sampai 1, pokoknya Mahfud MD pernah nyebut 1,2 M itu beberapa tahun yang lalu ya, sekarang mungkin udah lebih, Udah naik Bu, dolar naik soalnya. iya sudah naik sekarang, sudah naik Ya. dan itu yang saya waktu itu dikutip bicara tentang ini ya, orang desa nggak pakai dolar gitu. Terus yang pakai dolar dan nyimpen emas itu yang menguntungkan. Saya tuh nggak bilang loh ya, yang nyimpen emas yang sedikit-sedikit yang berapa itu loh, yang saya kecam tuh enggak. Karena saya tahu kalian semua ini pasti ada yang punya emas juga kan, ada yang nabung emas pasti ya. Yang saya kritik itu yang ini loh, yang nyimpen emas berpuluh-puluh kilo, yang pakainya dolar itu tiap hari ini. Ya, bukan kalian yang aduh nyimpen emasnya cuma buat cukup untuk hidup dan keluarga. Ya itu justru itu yang saya dukung ya. Kalau kalian mau nabung emas, tabunglah emas ya. Kalau kalian ini mau nabung emas, tabunglah. Karena kalau enggak kan habis gitu loh kalau dalam masa seperti ini ya, menakutkan. Kalau kalian mau nabung emas, tabung saja gitu. Kalau emas lagi turun ya belilah. Karena kan ini untuk demi ya pensiun kalian ini berapa sih? Kalian nggak dapat pensiun kan? Ya itu. Yang saya kritik ini yang sudah dapat pensiun, yang sudah dapat apa? Masih emasnya tuh berpuluh-puluh kilo, bertonton. Nah itulah yang saya kritik. Jadi jangan salah sangka dengan kritik saya yang dipotong, lalu orang-orang bilang, loh kan kita kan nabung emas untuk pensiun gitu. Bukan itu yang saya maksud ya. Oke. Terima kasih Bu Sucen, terima kasih teman-teman, terima kasih para penanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari paparan Bu Sucen kita mesti ingat teman-teman, sebelum melawan, kita harus sadar dulu bahwa ada yang tidak baik-baik saja, bahwa kita sedang dijajah, dan jangan lupa bahwa demokrasi itu adalah kuasa rakyat. Jadi kalau nanti ditanya, emang ini negara lo apa? Kita bisa dengan enteng jawab memang. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke MC. Selamat sore.